jauh dari terangnya, tak tahu arah menuju malam. Ya cari selamatkan kami, beri hidup baru di dalam Kristus. Dipanggil jadi muridnya, diperlengkapi, diberi penghibur. Dia janji kan terus sertai, kelak dia kembali sesuai firman-Nya. Kami utusan Kristus, dipercayakan layanan. Kami berbicara dalam nama Kristus, berdamailah dengan Allah. Bila kau terus keraskan hati, tolak Injilnya, terus melawannya, dengar dia lembut memanggil. Jangan kau tunda, sekarang waktunya. Jadilah utusan Kristus, terima pelayanan darinya. Bawa berita pendamaian pada mereka seteru Allah. The ambassadors for Christ and His kingdom, take the task from God above. Carry the good news to all tribes and nations. Be reconciled to God through Christ. Kamu utusan Kristus, setia beritakan Injilnya, supaya mereka tobat dan percaya, kenal Kristus, jadi muridnya. Kenal Kristus, jadi muridnya. Iya, sekali lagi saya ingin menyambut Bapak Ibu yang baru bergabung. Saya lihat di sini Pak Yakub juga sudah bergabung. Selamat sore Pak Yakub, selamat bergabung. Selamat sore, selamat sore. Iya Pak. Oke, kita akan langsung buka dalam doa. Minta Ibu Linda dengan kasih untuk membuka kita dalam doa. Wow. Ya, baik. Makasih Pak Riki. Ya, Bapak Ibu, selamat sore sekali lagi. Selamat sore juga Pak Yakub, Bapak Ibu orang tua, para tamu, juga teman-teman guru dan staf. Kita tundukkan kepala ya. Kita satu dalam doa. Bapak yang di sorga, sore hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh menyertai kami dari pagi hari hingga sore ini. Kami boleh dimampukan untuk melakukan berbagai hal, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan kalau pada saat ini Bapak kami boleh berkumpul bersama-sama dengan semua orang tua, juga tamu dan guru-guru serta staf, juga ada hamba-Mu yang sudah Engkau izinkan berada di tengah-tengah kami, Pak Yakub. Kami berdoa Tuhan yang memberkati setiap kami Tuhan. Engkau memberkati waktu yang kami boleh punya sore hari ini. Kami boleh belajar bersama
Kiranya Tuhan yang terus memampukan dan melengkapi kami, baik sebagai guru dan staf, sebagai orang tua, dan sebagai narasumber. Tuhan yang memampukan hamba-Mu untuk boleh Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi kami semua di tempat ini. Kami bersyukur karena Engkau memberikan sebuah kepercayaan yang begitu besar, baik kami sebagai guru dan staf maupun orang tua, untuk membimbing dan mendidik anak-anak yang Tuhan boleh taruh di setiap keluarga demi keluarga. Sehingga Tuhan melalui acara sore hari ini kami berdoa Tuhan yang terus membekali dan melengkapi kami, sehingga kami boleh menjadi alat Tuhan yang efektif untuk menuntun anak-anak-Mu di pertumbuhan remaja mereka maupun masa pra-remaja, supaya di dalam meluangkan waktu sekalipun meluangkan hobi mereka, terkhususnya kesenangan mereka menonton, mereka juga boleh kami dampingi dan mereka boleh melihat bahwa kebenaran Tuhan itulah yang kami butuhkan untuk menuntun hidup kami. Kami berdoa menyerahkan setiap kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan lewat acara ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Ibu Linda yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Ya, Bapak Ibu, pada sesi webinar kita sore hari ini akan dibawakan oleh Pak Yakub Trihandoko. Saya sedikit memperkenalkan Pak Yakub kembali ke Bapak Ibu sekalian, meskipun mungkin sudah tidak asing lagi buat kita ya, Pak Yakub. Ya, jadi Pak Yakub Trihandoko atau yang lebih disapa dengan Bapak YTH adalah co-founder dari Gerakan Apologetika Indonesia atau API, dan juga co-founder untuk Grace Alone Ministry atau GRAMI, yang beliau dirikan bersama rekan-rekan dari beragam denominasi gereja. Bapak YTH meraih gelar Master of Theology dengan penghargaan lulusan terbaik dari International Theological Seminary Los Angeles, USA. Dan saat ini Pak Yakub melayani sebagai Senior Pastor Reform Exodus Community atau REC Surabaya, dan juga Ketua Yayasan GRAMI, Ketua dan Dosen Perjanjian Baru dan Apologetika di SCT Amadeus Surabaya. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan yang sungguh baik ini, Pak Yakub akan membahas suatu topik yang berjudul Uncovering Propaganda in Movies for Teens, atau dalam bahasa Indonesianya, mengungkap atau membukakan kontroversi dalam film pada remaja atau film yang ditonton oleh anak-anak kita, baik itu yang ada di SD, SMP, ataupun di SMA. Nah, Bapak Ibu, beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia selama kurun waktu 10 tahun ke belakang menghasilkan beberapa kesimpulan, di antaranya film memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan moral remaja, di mana adanya adegan-adegan tertentu yang dianggap tidak wajar di real life atau di dunia nyata, namun pada film adegan tersebut dilakukan bahkan secara berulang kali. Kemudian kesimpulan yang kedua, Bapak Ibu, adalah konsep diri remaja secara signifikan dipengaruhi oleh film yang ditonton, di mana remaja cenderung menjadikan konten film sebagai standar ideal diri dan gaya hidup mereka. Nah, Bapak Ibu, hasil beberapa penelitian tersebut memberikan kita gambaran bahwa film yang ditonton oleh para remaja membawa dampak yang kurang baik. Namun Bapak Ibu, kita juga percaya bahwa masih ada banyak film atau tontonan yang hadir di zaman sekarang ini yang dapat memberikan pertumbuhan dalam berbagai aspek kehidupan anak-anak kita. Untuk itu Bapak Ibu, webinar pada sore hari ini akan sangat membekali kita, baik kita sebagai pendidik utama di rumah, Bapak Ibu guru pendidik di sekolah, dan juga mungkin ada siswa-siswi yang bergabung di sini untuk siswa-siswi sekalian yang hidup di zaman arus deras pasar industri perfilman seperti saat ini. Bapak Ibu, selama sesi webinar ini Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan di kolom Q&A, dan nanti akan kami bacakan pada sesi tanya jawab. Kepada Bapak Yakub Trihandoko, kami dengan kasih mempersilakan Bapak untuk boleh menyampaikan materi. Silakan Pak. Ya, terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berbaik hati mengundang saya ini untuk kesekian kalinya ya. Saya ada di sana di Makassar ya, gitu, luar biasa di sekolah ini. Semoga saya tidak menjadi sumber kebosanan kita semua karena sudah beberapa kali tampil. Dan hari ini ini sesi yang keempat. Nah, sesi yang keempat saya membuat ada yang sama, ada yang beda karena memang audiensnya adalah orang tua.
Jadi nanti dengan cepat saya akan menyampaikan apa yang saya sampaikan tadi di anak-anak, itu bagian pertamanya. Jadi dengan cepat saya akan sampaikan, lalu saya akan fokus kepada bagian yang terakhir, yaitu bagaimana peran orang tua. Jadi saya akan menerangkan pengaruh-pengaruhnya yang negatif terhadap anak apa, lalu saya akan langsung masuk kepada peranan orang tua seperti apa. Nah, oke, kita mengulang tema kita. Tema kita tadi sudah disebutkan, yaitu uncovering propaganda in movies for teens. Jadi mengungkapkan, menguak pesan-pesan yang tersembunyi mungkin, pesan-pesan yang eksplisit bahkan di dalam film-film, dan ini diperuntukkan bagi anak-anak remaja ya. Kalau dari sesi-sesinya sih kelas 4 SD berarti umur 10 gitu, kurang lebih umur 10 sampai umur yang ke-16, 17 begitu. Nah, oke, dengan cepat saja kita akan melihat bahwa di dalam dunia perfilman di luar negeri ada banyak kontroversi, dan Bapak Ibu saudara mungkin ada yang tahu bahwa Walt Disney, salah satu produser film yang terkenal, ternyata telah banyak mendapatkan reaksi dari masyarakat, demo dan sebagainya. Seruan untuk memboikot semua film Disney itu sudah muncul sejak 1990, tapi tidak pernah serame yang sekarang ini. Mungkin karena pengaruh media sosial, kemajuan informasi teknologi, atau memang mungkin suasana politiknya semuanya sedang seperti itu. Tapi sekarang ini ada pertentangan terus-menerus terhadap Walt Disney. Mereka menolak film-film Disney karena dianggap berbahaya bagi anak-anak. Seruannya adalah revoke Disney's autonomy, kemudian stop the grooming of children. Mereka meyakini bahwa di dalam film-film Walt Disney, film-film Disney, itu ada pesan-pesan tertentu yang bisa memanipulasi grooming, yang bisa memanipulasi anak-anak, bisa membentuk anak-anak menjadi figur tertentu. Dan kelihatannya kekuatannya sangat dominan sekali, karena kalau kita jujur saja, kalau kita bicara film anak-anak, mesti pikiran kita adalah Disney gitu. Film anak-anak ya kita selalu bicaranya tentang Disney atau Walt Disney. Itu didasarkan pada dua nama yang memang menjadi pendiri dari perusahaan ini. Jadi dua nama orang, satu namanya Walt, satu namanya Disney. Nah, kalau Bapak Ibu saudara tahu Ice Cream Walt, nah itu nggak ada hubungannya ya, karena tulisannya aja berbeda. Nah, jadi kita melihat Disney ini sebagai pemain utama, dan ini sedang meresahkan masyarakat. Banyak isu LGBT yang nanti kita akan lihat, isu-isu lain juga mereka pandang bahwa wah ini nggak boleh nih, ada kekuasaan manipulasi ide di tengah masyarakat, di tengah anak-anak kecil, dan film ini menjadi salah satu senjata utamanya. Nanti kita akan lihat bersama-sama apa saja kelemahannya dan bagaimana orang tua berperan di tengahnya. Tapi izinkan saya memulai dengan firman Tuhan terlebih dahulu, yaitu dari Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau mau tahu kehendak Allah, harus ada pembaharuan budi. Pembaharuan budi menolong kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Charles Spurgeon, salah seorang pengkhotbah terkenal, pernah berkata begini, mengapa gereja memiliki pengaruh yang kecil di dalam dunia? Lalu jawabannya Spurgeon adalah karena dunia sudah terlanjur memiliki pengaruh yang besar di dalam gereja. Menarik sekali. Mengapa gereja hanya punya pengaruh yang kecil di dalam dunia? Karena dunia sudah terlanjur memiliki pengaruh yang besar di dalam gereja. Sehingga gereja tidak bisa membedakan mana yang gerejawi, mana yang duniawi. Kalau dalam peribahasa Tionghoa, Mandarin, saya nggak perlu sebutkan Mandarinnya ya, nanti dipikir saya pamer gitu ya. Daripada Bapak Ibu saudara nggak paham soalnya, bahasa Mandarin saya kuno sekali soalnya, dinasti Handoko ya. Nah, jadi di dalam peribahasa Tionghoa dikatakan jangan tanya kepada ikan apa arti asin. Karena ikan di laut itu nggak bisa membedakan, nggak bisa sadar kalau itu asin. Dia nggak pernah merasakan air tawar soalnya. Dia cuma bisa tahu air asin. Nah, bayangkan aja kalau dunia itu sudah masuk ke dalam gereja, semua yang dilakukan gereja itu duniawi, ya gereja tidak akan bisa berdampak apa-apa bagi dunia. Yang bisa dilakukan adalah gereja memuaskan keinginan duniawi orang Kristen. Dan itu sebetulnya yang sedang terjadi di banyak gereja kan. Gereja-gereja menawarkan apa? Popularitas, kemakmuran, kesuksesan. Semua itu yang dicari oleh orang-orang
yang ada di dunia. Bahkan saya pernah tanya kepada hamba-hamba Tuhan, sebetulnya kriteria hamba Tuhan sukses itu apa sih? Sebutkan 5 kriteria hamba Tuhan sukses. Wah, jawabannya itu tidak beda dengan pengusaha sukses, politikus sukses, dan sebagainya. Jawabannya sama aja. Bisa nebak kira-kira apa jawabannya? Pasti bisa dong. Lihat diri saya dan sebutkan semua yang ada dalam diri saya. Nah, itu pasti adalah tanda-tanda orang sukses. Gitu. Enggak ya. Jadi kalau tanya apa sih hamba Tuhan sukses? Jawabannya mesti gini. Hamba Tuhan sukses adalah terkenal gitu kan ya. Pelayanannya sampai ke luar negeri gitu kan ya. Kemudian penampilannya menarik, followersnya di sosmed banyak, kaya raya gitu kan. Wah, kelihatannya Yakub banget ya gitu. Enggak ya, bukan ya. Saya bukan kaya raya gitu. Nah, tapi paling tidak saya cukup surprise mendapati bahwa ternyata rohaniwan juga cara pikirnya duniawi. Makanya saya selalu berkata begini nih. Apa yang ada di dunia itu tidak selalu duniawi. Apa yang ada di dalam gereja tidak selalu rohani. Saya ulang sekali lagi ya. Apa yang ada di dalam dunia belum tentu duniawi. Apa yang ada di dalam gereja belum tentu rohani. Ada beberapa kebaikan di luar sana, di luar gereja. Dan kita harus akui beberapa lagu bagus, beberapa film yang non-Kristen juga bagus. Gitu. Tetapi juga kita pada saat yang sama mengakui bahwa di dalam gereja sendiri banyak konsep keduniawian dibawa masuk. Makanya penting bagi kita untuk mengalami transformasi akal budi. Bahasa Indonesia terjemahkannya pembaharuan budi. Gitu. Wah, nggak jelas ya budi itu apa. Karena bagi orang Indonesia budi itu berarti segala-galanya. Sejak kecil kita sudah diperkenalkan dengan itu. Ini budi, ini ibu budi, ini bapak budi, ini kakak budi. Sampai sekarang tanya sama gurunya, sebetulnya namanya ibunya Budi siapa, kakaknya Budi siapa? Tetap tidak ada yang tahu. Nggak percaya, coba tanya guru bahasa Indonesia, siapa sih namanya kakak Budi? Nggak ada yang tahu gitu. Kenapa ya? So, all that we know itu cuma Budi. Di jemaat saya banyak Budi. Sampai saya minta maaf kepada anak-anak, kepada jemaat gitu ya. Mohon ya, please kalau punya anak, jangan dinamakan Budi. Nanti kita terlalu banyak Budi di sini gitu kan. Apalagi nama Budi, Agus gitu. Wah, banyak yang Agus gitu loh. Banyak banget. Orang yang lahirnya bukan Agustus saja ikut namanya Agus gitu kan. Yang bener aja namanya bukan lahirnya bukan Agustus, tetap namanya Agus gitu. Ada ya orang yang modelnya begitu ya. Namanya Novi, lahirnya Februari gitu kan ya. Namanya Feby, lahirnya Juni gitu. Nah, kita perlu tahu yang dimaksud bukan budi, tapi akal budi, renewal of the mind. Yang diajarkan di dalam ayat ini sebetulnya bukan tentang apa, tapi tentang bagaimana. Bukan tentang apa, tetapi tentang bagaimana. Ini yang lebih penting sebetulnya. It's not about what, it's about how. Tentang bagaimana kita melihat sesuatu. Bukan tentang apa yang kita lihat, tapi tentang bagaimana kita melihat. Nah, saya kasih contoh ya, bedanya apa dan bagaimana itu begini. Orang melihat hal yang rohani, dalam tanda kutip, bisa nggak hal yang rohani dia lihat secara duniawi? Bisa terjadi begitu. Misalnya, pelayanan dipakai untuk ajang aktualisasi diri. Ada itu beberapa hamba Tuhan itu yang nggak pernah diundang pelayanan ke luar negeri, saking inginnya diundang ke luar negeri, sampai dia telepon gereja Indo yang di luar negeri, lalu dia bilang gini, tiket saya yang bayar, hotel saya yang bayar, makan saya tanggung sendiri, pokoknya saya khotbah di sana, nanti saya kasih persembahan untuk gerejamu. Dan akhirnya gereja sana mau terima, wah gitu. Langsung di medsosnya ada tulisannya. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Bukan kesempatan yang Tuhan beri ya, itu kesempatan yang kamu beli ya. Jadi beda ya, kesempatan yang Tuhan beri dengan yang kamu beli itu beda. Dan walaupun gereja Indonya cuma jemaatnya 30 orang gitu tuh, kayak di medsosnya Mbak Tuhan ini kayak hype banget gitu kan. Dan saya baru tahu karena saya ditanya orang gitu. Saya ditanya, kamu tuh kalau pelayanan ke luar negeri itu bayar sendiri? Ya enggak lah, yang penting yang bayar lah. Oh, saya kemana-mana bayar sendiri. Memangnya saya pengusaha, saya belum melaupan dengan gitu kan ya. Saya bukan sultan, masuk kemana-mana bayar sendiri. Ya nggak mampu lah. Oh, kamu dibayarin? Iya. Kalau hotel, ya semua dibayarin lah. Wong merasa undang ya saya datang aja ke sana. Oh gitu ya. Loh, kenapa tanya? Gitu. Ya karena beberapa temanku nggak gitu. Jadi mereka membeli kesempatan itu.
Supaya apa? Supaya kelihatannya keren gitu. Wah, padahal yang dipikirkan itu pelayanan loh. Pelayanan itu kan buatnya rohani. Tapi how-nya ternyata bisa duniawi. Tapi bisa nggak sih? Hal-hal yang kelihatannya duniawi, tapi kita mikirnya itu rohani. Kelihatannya duniawi itu. Misalnya lah, kalau orang Kristen kan bicara rohani itu kan pelayanan, itu kan perpuluhan apa semua. Kalau bicara tentang seks, wah orang langsung mikirnya, wah ini duniawi ini seks gitu kan ya. Padahal sebetulnya enggak loh. Saya yakin tidak ada pemisahan antara yang rohani dan yang jasmani. Enggak ada. Karena di dalam Tuhan, sakral sama sekular itu sama aja. Tapi kita harus punya pemahaman tentang seks yang rohani. Dan itu yang saya maksud di sini. Jadi it's not about what, it's about how. How itu jauh lebih penting. Kalau how-nya itu sudah benar, kita bicara apapun pasti benar. Mau bicara seks, bicara uang, bicara politik, bicara pelayanan, bicara khotbah, bicara apapun pasti benar. Sudah ada how-nya di sini. Nah, kita harus hati-hati supaya dalam memikirkan apapun, cara berpikir kita tidak duniawi. Having said that, sekarang mari kita masuk bagian yang berikutnya, yaitu tentang bahaya-bahaya yang sedang mengintip di depan pintu anak kita kalau nontonnya di rumah atau di pintu teater 21 kalau nontonnya di bioskop. Ya, gitu, kita nggak pernah tahu ada orang yang suka nonton di mana dan sebagainya. Orang Indonesia soalnya susah. Kalau orang Amerika itu mudah ditebak, pasti di gedung bioskop. Kalau orang Indonesia itu susah ditebak karena kreativitasnya. Ya, wah bisa yang nontonnya di rumah gitu. Wah, nonton di rumah pun juga susah untuk ditebak ya, DVD-nya asli atau enggak gitu. Oh enggak ya, sekarang kan zamannya masuk DVD, wah enggak zaman ya kan, zaman sekarang Netflix gitu kan ya. Tapi ya tetap susah ditebak ya, Netflix-nya itu ngehack atau asli ya itu. Ya memang banyak kejutan lah di Plus 62 ini, dan itu bukan materi saya hari ini. Sekarang mari kita akan lihat kira-kira bahayanya apa saja. Yang pertama adalah pesan yang tersembunyi. Ada pesan-pesan yang tersembunyi, ini salah satu contohnya dalam adegan Aladdin, film Disney. Itu Aladdin naik ke gedungnya, ke kamarnya Jasmine, lalu ditemui oleh harimau, dan seterusnya. Sempat ada adegan yang menegangkan, tapi akhirnya berakhir dengan baik. Ada kalimat, good kitty, don't boy. Lalu tiba-tiba samar-samar terdengar suara, good teenagers, take off your clothes. Padahal nggak ada hubungannya dengan ceritanya, tapi ada suara-suara samar begitu. Samar banget. Kalau nggak diperhatikan, kita nggak dengar. Beberapa orang pun mendengar beberapa kali baru bisa menangkap. Bukan cuma satu pesan begini, tapi ada beberapa pesan lain. Misalnya, dalam salah satu adegan, bukan di film ini ya, ada asap gitu. Asapnya membentuk huruf S-E-X gitu, sex gitu. Walaupun Disney berusaha untuk menjelasin ini itu, tapi susah untuk dilawan di situ. Lalu ada juga pesan tersembunyi yang lain. Dalam sebuah adegan, belakangnya itu ada gambar wanita telanjang. Padahal nggak ada hubungannya sama percakapan yang sedang dipertontonkan di situ. Nah kalau nggak ada hubungannya, gambarnya apapun di belakang sebetulnya nggak ada masalah kan. Mau gambar ayam sedang berkelahi dan sebagainya, yang nggak ada masalah. Kenapa harus wanita telanjang? Gitu. Dan ada cukup banyak pesan-pesan tersembunyi semacam ini, sehingga kita perlu lebih berhati-hati. Bahkan saya pernah menonton film yang bukan Disney, saya memperhatikan ada pesan semacam itu. Jadi ketika ada orang dialog di sini, di sebuah taman, ternyata di belakangnya sana, di ujung, itu ada laki-laki atau perempuan sedang ciuman. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan gitu. Ya nggak ada hubungannya sih sebetulnya dengan filmnya. Tapi seolah-olah mau ditampilkan gitu aja sebagai sebuah pesan tertentu. Maka kita harus berhati-hati dengan pesan semacam ini. Yang kedua, adalah propaganda tertentu. Disney itu sudah jelas sekali eksplisit sudah memberikan beberapa statement, bukan Disney secara ofisial ya, tapi para pemimpinnya, bahwa mereka mendukung LGBTQ. Bahkan mereka telah memproduksi sebuah saluran khusus, yaitu serial Disney Channel Andy Mac. Di dalam serial ini, season yang kedua yang paling jelas, di situ disebutkan bahwa salah satu tokohnya mengaku keluar dari kloset bahwa dia itu adalah seorang gay, dan sudah bukan rahasia pribadi lagi, ini sudah jadi rahasia umum kalau di beberapa film Disney, bahkan yang untuk anak-anak, tokoh-tokoh kartunnya yang sebetulnya sama-sama laki gitu, sama-sama perempuan, ternyata melakukan adegan-adegan yang khas, adegan-adegan homoseksual. Mereka memang ingin memasukkan homoseksualitas
di dalam film-film mereka. Dan ini benar-benar rahasia umum kalau di Amerika. Karena para petingginya, terutama di dalam tim untuk kreatifnya, mereka itu malah menyayangkan. Mereka itu sudah membuat banyak unsur-unsur elemen-elemen homoseksual di dalam filmnya, tapi banyak yang di-cut oleh pimpinan yang atas. Padahal sudah di-cut begitu pun ya, hasilnya itu sangat memprihatinkan. Saya tidak bisa membayangkan seandainya tidak di-cut. Seandainya tidak di-cut, kita akan melihat anak kita dibanjiri dengan gaya hidup homoseksual semacam itu. Nah, saya tidak mengajarkan kita membenci LGBTQ, bukan. Tapi saya mengingatkan bahwa ada unsur-unsur LGBTQ yang coba dimasukkan di beberapa film, termasuk produksi dari Disney. Maka kita harus lebih berhati-hati. Pada saat di Florida, negara bagian Florida, ada kontroversi seputar masalah gay, gitu, seputar masalah pemakaian istilah gay di depan umum, apa segala macam begitu. Disney tidak mengambil suara sama sekali. Para pegawainya, pimpinannya, terutama dari tim kreasinya, sangat menyesalkan itu. Mereka berharap Disney bicara untuk mendukung LGBTQ. Dan mereka sangat mendukung LGBTQ sebetulnya. Beberapa pimpinan yang bukan yang paling atas, tapi pimpinan atasnya. Makanya sebagai sebuah perusahaan, Disney itu pernah mengambil sebuah kebijakan yang menguntungkan LGBTQ, tapi tidak berlaku untuk yang heteroseksual. Ini sudah menjadi propaganda mereka, dan mereka memang ingin memasukkannya. Dan itu sudah jelaslah di beberapa film. Yang ketiga adalah gambar diri. Tadi sudah disebutkan ya. Jadi film berpengaruh terhadap gambar diri seseorang, self-image seseorang. Karena di film itu ditampilkan tokoh sempurna seperti apa. Yang dalam Disney klasik ya perempuan, putih, tinggi, mancung, kurus gitu kan. Tipikal permaisuri gitu. Putri ya, bukan permaisuri. Permaisuri tua, putri, Cinderella. Kemudian Beauty and the Beast dan seterusnya. Ini adalah tokoh-tokoh yang ditampilkan sehingga orang merasa kayak, oh ganteng tuh ya gini. Cantik tuh ya begini. Hidup bahagia itu begini. Sehingga orang-orang yang menonton dan tidak punya itu semua merasa dirinya kurang beruntung, minder, merasa dirinya nobody dan sebagainya. Saya pernah berjumpa dengan beberapa orang yang sebetulnya tidak terlalu jelek sih penampilan fisiknya. Bahkan mungkin nilainya ya 7,5, 80 gitulah. Pinter, dari keluarga yang baik juga, kaya raya. Tapi tetap minder. Ketika ditanya kenapa minder, ada yang jawab gini, iya soalnya kulitku lo nggak putih. Loh, kulitmu tuh nggak putih, tapi juga nggak hitam. Iya, tapi kepengen putih gitu loh. Aduh, siapa sih yang bilang putih itu cantik? Enggak. Itu budaya kita aja. Ngomongnya putih cantik. Makanya kalau kita lihat ya, di Amerika nggak ada sebetulnya jual ini, lotion pemutih itu. Nggak ada. Itu malah rasis. Kalau di sana dianggapnya rasis gitu. Orang nggak peduli yang gitu-gitulah. Siapa bilang putih itu cantik? Siapa bilang putih itu ganteng gitu kan ya? Itu kan konsep kita. Kalau di dalam Alkitab misalnya, saya berapa kali jelaskan ke jemaat saya, perempuan cantik itu di Kidung Agung disebutnya gini, perutmu bagaikan timbunan gandum. Loh, perutnya bagaikan timbunan gandum gitu. Bukan six pack gitu kan ya. Kalau bukan six pack itu kan berarti bukan timbunan gandum ya, kumpulan snack kan itu kan, snack dijajar-jajar jadi 6 gitu baru six pack. Enggak, seperti timbunan gandum. Berarti seperti timbunan gandum apa? Berarti ada sedikit gitu. Jadi ada tumpukannya dikit. Itu timbunan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang perutnya tidak rata, bersyukur ya sekarang dipegang-pegang gini. Bangga ini timbunan gandum ya. Tapi timbunan gandum ya, bukan gudang gandum ya, bukan gudang gandum, bukan pabrik gandum ya. Yang seadanya aja. Makanya kalau kita pergi ke Timur Tengah, itu para penari pelurutnya itu yang cantik-cantik gitu. Saya pernah pergi ke Mesir dulu kan, wah naik kapal itu ada belly dancer-nya gitu kan. Ya belly dancer-nya cantik, menarik gitu. Ya perutnya tetap ada tumpukan gandumnya. Karena bagi mereka itu cantik. Tapi di tempat lain ya, perempuan itu kurus cantik. Di tempat lain agak gemukan cantik gitu. Ya beda-beda lah. Siapa sih yang menentukan misalnya cantik itu minimal tingginya 175.
Yang nentukan itu siapa? Kalau cantik 175 ya enggak lah. Tapi itulah pengaruh di film-film gitu kan ya. Pokoknya kalau cantik ya modelnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Nah itu menimbulkan gambar diri yang rusak di dalam diri anak-anak kita. Pengaruh berikutnya. Yang keempat adalah tema-tema populer. Tema-tema populer. Salah satu tema populernya itu adalah be yourself gitu. Jadilah diri sendiri. Follow your heart gitu. Wah, ini kalau yang nonton filmnya tahu. Kemudian live your dream. Listen to your inner voice. Itu pesan-pesan utama dalam film-film ini. Nah, ini kan berbahaya. Berbahayanya akan menimbulkan individualisme, egosentrisme, dan akan melahirkan antroposentrisme. Ketika anak-anak diajari melalui film itu, be yourself gitu. Ya sebetulnya mungkin awalnya itu maksudnya baik. Awalnya maksudnya adalah kamu jangan terlalu banyak dengarkan omongan orang, nanti membuat kamu tuh takut, membuat kamu kecewa. Mungkin maksudnya baik. Mungkin maksudnya adalah siapa kamu tidak ditentukan oleh omongan banyak orang. Mungkin maksudnya begitu. Saya juga ngajarkan ke anak saya begitu. Siapa kamu tidak ditentukan oleh omongan orang. Siapa kamu ditentukan oleh Kristus yang mati di atas kayu salib buat kamu. Ya, tapi kan kita harus hati-hati karena di film itu diajarkannya kan bukan itu. Diajarkannya kan gini. Siapa kamu tidak ditentukan oleh omongan orang lain. Siapa kamu ditentukan oleh dirimu sendiri. Lalu dirimu sendiri yang dimaksudkan adalah kamu bisa sukses, kamu bisa mencapai ini, bisa mencapai ini. Sehingga identitas anak ditentukan oleh apa? Pencapaian. Ditentukan oleh apa? Achievement. Ditentukan oleh apa yang mereka miliki. Diajarkan follow your heart. Padahal kita tahu loh. Hati itu licik. Alkitab bilang begitu. Hati itu licik. Nggak bisa dipercaya. Nah, kalau kita follow your heart, salah bagaimana coba? Saya kasih contoh misalnya saya. Saya itu korban begitu. Walaupun saya dulu kecil jarang nonton film karena nggak punya TV dari keluarga yang miskin. Tapi saya mencoba untuk follow my heart. Ternyata setelah saya berjumpa dengan Injil, saya tahu hati saya itu salah. Jadi begini. Saya itu dulu sering dihina orang. Karena kan sebagian sudah tahu ya, saya dari keluarga broken home. Saya tinggal bersama mama kandung dan ibu tiri saya miskin, papa saya pengangguran, penjudi, masuk penjara, dan seterusnya. Pokoknya you name it lah. Broken home keluarga itu kayak apa? Ya saya dari keluarga yang semacam itu. Sebelum kedua orang tua saya bertobat. Saya sudah sering diomongin, kamu tuh anak orang miskin, nggak mungkin sukses. Kamu tuh anak bajingan, pasti nggak punya masa depan gitu. Nah, saya tidak marah. Itu menjadikan saya orang yang bersemangat. Saya bahkan selalu dengan bangga ngomong gini, semua orang itu nanti tak buktikan bahwa mereka tuh salah. Mereka adalah orang-orang bodoh yang asal ngomong. Tapi saya nggak marah seperti apa kepada mereka, enggak. Jadi itu vitamin buat saya mencapai ini, mencapai itu, mencapai ini, mencapai itu. Tapi akhirnya saya sadar bahwa ambisi-ambisi saya itu tidak kudus. Saya memiliki unholy ambition. Semua yang saya mau capai itu hanya untuk membungkam mulut orang-orang tadi. Hanya untuk membuktikan bahwa saya itu someone. Saya nggak bisa diremehkan. Loh, antroposentris lagi kan, berpusatnya kepada manusia. Dan saya akhirnya menjadi pribadi yang saya nggak butuh siapapun. Saya sendirian nggak apa-apa. Yang penting saya bisa sukses. Loh, individualisme lagi muncul di situ. Berjumpa dengan Injil baru saya menyadari berhala-berhala dalam diri saya, ambisi-ambisi yang tidak kudus di dalam diri saya. Nah, bayangkan seandainya anak-anak itu terekspos dengan film-film model begitu. Be yourself, follow your heart, chase your dream. Semuanya begitu. Maka anak-anak ini akan bertumbuh jadi anak yang menilai seseorang berdasarkan achievement. Dan itu sangat berbahaya sekali. Bukan cuma itu. Mereka tuh kadang bisa cuek sama omongan orang. Ya terserahlah, orang lain nggak suka ya biarin aja. Memangnya mereka kasih makan kita? Tidak percaya? Coba dengarkan, tonton YouTube dari beberapa selebriti kita yang ya bukan memamerkan, tapi memperlihatkan gaya hidup yang bebas begitu. Dan mereka prinsipnya gini, mereka nggak kasih makan kita, kenapa ribut soal kita? Ini kan tubuh-tubuh kita sendiri. Kenapa mereka ngomongin tentang kita? Loh, akhirnya kan jadi tidak peduli dengan omongan orang. As long as I feel good, I just do it.
Loh, itu beberapa muncul di film. Kalau Bapak Ibu Sarah pernah menonton Monster Ball itu, Halle Berry, sebelum dia melakukan hubungan seksual dengan lawan mainnya itu, dia tidak ngajak, ayo kita berhubungan seks. Enggak. Kalimat yang dia pakai adalah make me feel good. Make me feel good. Dan itu adalah konsep yang dibangun berulang-ulang di beberapa film sebetulnya. As long as you feel good, you do it. Selama kamu tidak merugikan orang lain, tidak masalah. Kan begitu kan? Dan itu dimunculkan terus-menerus di dalam film. Dan itu bisa mempengaruhi cara berpikir anak tentang moralitas. Makanya kita harus berhati-hati di sana. Yang kelima adalah normalisasi ide tertentu, normalisasi ideologi. Intinya begini sih, kita hidup di zaman post-truth, pasca kebenaran. Yang diulang-ulang dianggap wajar, yang wajar dianggap benar. Yang diulang-ulang dianggap wajar, yang wajar dianggap benar. Kita suka atau tidak suka, menyadari atau tidak menyadari, kita hidup di tengah zaman seperti itu. Semuanya itu adalah tentang perasaan. Contoh ya, suami istri udah mau cerai. Alasannya apa tahu nggak? Alasannya begini, aku sudah nggak ada cinta lagi. Wah, tapi kamu tahu nggak sih perceraian itu salah? Iya, tapi aku sudah nggak ada cinta lagi. Berarti dia tahu nih, yang benar apa? Tapi dia menjadikan perasaannya, cinta atau nggak cinta, itu sebagai patokannya. Dan itu repot banget. Makanya saya setuju dengan seorang penulis terkenal di Perang Dunia Kedua yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Ya. Dietrich Bonhoeffer mengatakan, bukan cinta kita yang mempertahankan pernikahan, tetapi pernikahan yang mempertahankan cinta kita. Saya dulu memberikan seminar, saya yakin di YouTube juga masih ada ya kalau dicari-cari. Saya membahas tentang cinta dan pernikahan. Saya di situ menunjukkan bahwa sebetulnya cinta itu nggak seberapa perlu di dalam pernikahan. Kalau ada jauh lebih baik. Kalau tidak ada, tidak masalah. Karena cinta itu bukan yang utama di dalam pernikahan. Yang paling utama itu pernikahan itu sebuah perjanjian, covenant, komitmen bersama-sama. Justru karena kita sudah terikat di dalam perjanjian, kita salah satunya belajar mencintai satu dengan yang lain. Karena kita sadar kita sudah disatukan dalam sebuah covenant, maka kita belajar untuk menyatukan perbedaan, untuk saling mengasihi dengan benar, apapun keadaan pasangan kita. Jadi bukan cinta kita yang mempertahankan pernikahan, tapi pernikahan yang mempertahankan cinta kita. Bukankah dulu zamannya Siti Nurbaya, zamannya para pendahulu kita, itu nggak ada cinta-cintaan. Pokoknya langsung ditemukan, menikah gitu aja. Tapi akhirnya ya setia-setia. Kenapa? Karena keluarga, pernikahan, itu yang menjadi fondasinya. Jadi bukan perasaan masing-masing orang yang jadi fondasinya. Kalau perasaan masing-masing orang yang jadi fondasinya repot. Nanti di luaran ketemu orang, lebih cocok. Diajak ngomong lebih nyambung. Ya kan? Wah, akhirnya ada orang ketiga masuk. Tapi coba, kalau patokannya bukan perasaan. Patokannya adalah perjanjian, pernikahan itu sendiri. Pasti jauh lebih stronger. Saya harus berhenti ya, nanti kalau saya nggak berhenti, saya ngomongnya parenting ini seminarnya ya. Ini bukan tentang parenting di situ ya. Saya harus cepat-cepat berhenti dan pindah topik berikutnya ya. Oke, jadi tentang ini kita perlu ingat kita hidup di zaman pasca kebenaran. Yang diulang-ulang dianggap wajar, yang wajar dianggap benar. Contohnya adalah begini. Film-film PG, parental guidance itu, umur 13, kita PG-13 gitu. Ternyata ada kok orang-orang pacaran ciuman bibir misalnya gitu. Dan itu semakin sering muncul. Nah mau tidak mau anak-anak kita akan menyerap begini. Wajar ya berarti kalau anak remaja pacaran ciuman itu wajar sebetulnya. Nah lalu mereka pikir, wah kalau wajar berarti benar dong. Nggak apa-apalah ciuman bibir. Nggak apa-apa semua orang juga melakukan gitu. Ada banyak orang yang punya pikiran begitu. Kalau semua orang melakukannya, there must be something. Kalau semua orang melakukannya, berarti benar gitu loh. That must be true. Because everyone does that. Itu konsep yang berkembang di kalangan anak-anak. Makanya bisa dibayangkan ya, seandainya anak-anak kita tuh nonton begitu banyak film, mau film action, mau drama, mau apapun ya, film komedi pun. Kan sering tuh, orang baru kenalan di kafe, di restoran, pulangnya ke apartemen. Walaupun adegan seksualnya, persetubuhannya tidak ditampilkan, tapi kan dengan diperlihatkan terus-menerus, orang-orang kan belajar begini,
Oh wajar ya sekali ketemu langsung pergi ke apartemen. Oh wajar ya sekali ketemu langsung ke hotel dan seterusnya dan seterusnya. Akibatnya yang wajar dianggap benar. Kita sebagai orang tua harus waspada di sana. Dan yang terakhir, yaitu kita harus menyadari ada stereotipe negatif tentang kekristenan yang sedang dibentuk. Jadi orang Kristen ditampilkan sebagai orang yang bodoh, sebagai orang yang pikirannya sempit, orang yang kuno, yang primitif, dan sebagainya. Kalau jadi orang Kristen tuh mesti gambarannya kayak begitu tuh. Orangnya itu kayak hidup di abad pertengahan lah, kacamatanya tebal seperti pantat botol lah, dan seterusnya, dan seterusnya. Orangnya freak, gitu aneh. Itu gambaran-gambaran yang coba dibangun tentang orang Kristen di beberapa film. Mungkin mereka cuma nampilkan itu biasa, tapi kalau itu akhirnya ditangkap oleh banyak orang tidak percaya pada kekristenan. Saya berjumpa dengan beberapa orang bule misalnya, mereka mendefinisikan orang-orang Kristen itu sebagai a bunch of good but stupid people. Udah beberapa orang tuh. Saya kan sering kalau di pesawat ketemu siapa, saya beritakan Injil. Dan mereka bilang begitu. Orang Kristen itu sekumpulan orang yang baik, tapi goblok. Katanya dia gitu, bodoh. Orang Kristen itu anti ilmu, gitu kan ya. Orang Kristen itu anti sains, orang Kristen itu anti statistik dan seterusnya dan seterusnya. Wah, itu kalau sampai itu berkembang begitu rupa, orang Kristen susah suaranya didengar di dalam budaya modern sekarang ini. Kenapa? Karena kita sudah dibuatkan stigma yang negatif dan itu tidak adil sih. Karena walaupun ada orang Kristen yang semacam itu, tapi itu tidak mewakili seluruh wajah kekristenan. Dan banyak orang Kristen yang jadi ilmuwan misalnya. Banyak orang Kristen yang pikirannya sangat terbuka, yang berdampak besar bagi masyarakat banyak juga. Cuma kan tergantung yang buat film. Kalau yang buat film nggak suka kekristenan, ya dia akan menyembunyikan hal-hal yang baik di dalam kekristenan. Hanya menampilkan yang buruk-buruk saja. Bisa saja itu terjadi. Maka kita harus berhati-hati. Nah sekarang saya akan masuk bagian yang terakhir, yaitu bagaimana peranan orang tua. Bagaimana orang tua dapat berperan? Ini yang kita nanti-nantikan ya. Karena yang tadi itu materi untuk anak-anak, tapi saya cepat jelaskan supaya orang tua juga bisa connect. Kalau pulang nanti bisa diskusi dengan anak, tahu tadi seminar bahas apa. Bagaimana orang tua dapat berperan? Langsung saja ada beberapa cara orang tua dapat berperan. Yang pertama adalah membangun hubungan dan kebersamaan. Membangun hubungan dan kebersamaan. Relasi selalu lebih besar dan lebih penting daripada komunikasi. Saya baca sekali lagi supaya kita paham ya. Relasi selalu lebih besar dan selalu lebih penting daripada komunikasi. Dalam hubungan ada kepercayaan. Kalau di dalam komunikasi belum tentu ada kepercayaan. Belum tentu ada kepercayaan. Tetapi di dalam relasi ada kepercayaan. Nah, biarkan saya menjelaskan ini dulu supaya kita paham. Saya seringkali melihat ya, orang tua dan anak ketika bertengkar, persoalannya itu bukan apa yang dipertengkarkan. Saya ulang sekali lagi. Berapa kali saya menemukan di ruang konseling saya, pertengkaran antara orang tua dan anak itu bukan tentang apa yang dipertentangkan. Bukan apa yang sedang dipertengkarkan, bukan. Tapi lebih ke arah relasi mereka yang memang tidak baik. Memang at the first place, mereka tidak memiliki good relationship. Sehingga omongan apapun akan disalahpahami. Sehingga tindakan apapun akan ditafsirkan secara keliru. Kenapa? Relasinya buruk, tidak ada saling percaya. Beberapa bulan yang lalu, ada seorang anak remaja datang cerita terus nangis. Dia bilang, percuma aku tuh berubah kayak apapun. Karena bagi mamaku, aku tetap anak bandel, nggak bisa diomongin. Mamaku selalu cerita kejelekanku ke siapa saja. Bahkan yang nggak masuk akal. Orang yang baru dia kenal pun, dia jelekkan aku di depan orang itu. Temanku yang baru datang, dia baru ketemu, dia jelekkan aku di depan temanku. Dia sambil ngomong, sambil nangis. Gitu. Terus dia bilang, percuma aku berjuang jadi lebih baik. Karena di mata mamaku, aku tetap orang yang kayak gitu.
Wah, lalu saya kasih nasihat ini, itu. Saya dorong dia berani untuk ngomong kepada orang tua, baik-baik, dan seterusnya gitu. Saya omongin orang tuanya untuk lebih memperhatikan dia, untuk lebih mengungkapkan cinta, dan seterusnya. Nah, terakhir-terakhir saya dengar hubungannya sudah sangat baik lagi. Saya dulu ini yang sering saya ceritakan ya di seminar saya. Saya dulu pernah seminar apologetika di satu kota. Setelah seminar diajak makan lah, seperti biasa ya. Sebetulnya bukan diajak makan sih. Kalau istilah saya sih diajak melanjutkan sesi Q&A terbatas dengan para panitia. Karena biasanya kalau di restoran itu mesti saya tetap aja ditanya-tanya ya gitu. Dan itulah kutukan seorang pembicara. Jadi di seminar kita harus ngomong, harus jawab. Nanti diajak makan pun tetap sama. Ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang berlanjut Q&A lanjutan itu di restoran. Nah dia ngomong kepada saya begini, Pak, sebentar lagi banyak yang mau ikut makan soalnya. Jadi saya culik Pak Yakub aja ya, on the way dari gereja ke restoran, 10 menit. Nah, lalu 10 menit dia bilang, cepat ya Pak ya, di mobil saya langsung aja Pak. Jadi saya masuk mobil dia bilang, cepat ya Pak ya, saya mulai langsung. Anak saya perempuan, bapak-bapak ini bilang gitu, anak saya perempuan, remaja. Kalau ngomong ketus, kalau ditanya nggak pernah jawab panjang-panjang, cuma ya tidak adalah gitu. Istri saya juga nggak bisa dekat ke anak saya. Apa yang harus saya lakukan? Gitu. Saya harus ngomong apa kepada anak saya? Gitu. Kemudian saya tanya, Bapak kapan terakhir kali bilang I love you ke anak Bapak? Waduh, nggak ingat saya, nggak pernah rasanya. Kapan terakhir kali belai rambutnya dan bilang sayang? Waduh, waktu dia kecil sih Pak Yakub. Kapan terakhir kali Bapak cium pipinya, cium keningnya? Waduh, saya sungkan, soalnya kan anak saya perempuan, saya kan laki. Loh kan itu anaknya Bapak. Bukan istri tetangga, ya kan? Bukan istri Pak RT, Ibu Lurah, lah itu jadi masalah. Ini kan anak sendiri, masa sungkan sih sama anak sendiri? Saya itu punya 2 anak itu laki semua. Anak saya baru lulus S1, yang pertama, itu jadi pendeta di Chicago sambil ngambil S2. Anak saya yang kedua, itu sudah kuliah, tingkat 2. Dua-duanya laki. Tapi selama mereka tinggal bersama kami dulu SMA, kalau liburan juga, habis kuliah liburan, kalau mau tidur itu mesti cium. Membiasakan good night, I love you. Sampai sekarang pun ya, tiap hari anak-anak saya selalu fit call. Kenapa kita risih dengan anak sendiri? Wong anak saya lagi kok. Ya kadang kalau pergi jalan-jalan ke mall loh, dia yang peluk saya gitu, peluk mamahnya dan sebagainya. Ya nggak apa-apa lah, biasa aja. Memang orang tua dan anak kok. Itu yang saya sebut relasi. Kalau relasi kita baik, kita tuh sangat jarang bertengkar dengan anak. Sangat jarang, sungguhan. Sangat-sangat jarang bertengkar. Bukan tidak pernah ya. Saya pernah bertengkar, marah dengan anak pernah. Tapi kalau saya bisa hitung ya, selama belasan tahun ya, lebih dari belasan tahun, 20 tahun, saya bersama mereka. Saya ketika mendapat mereka udah SMP, SMA, jarang saya beda pendapat dengan mereka. Jarang saya marah dengan mereka. Kenapa? Ya karena memiliki kedekatan gitu. Enak, mereka nggak suka tinggal ngomong aja. Nah kalau misalnya orang tua dan anak nggak dekat, terus kita mau melindungi anak kita dari semua bahaya di sekitar mereka, ya susah. Anak kita itu kan butuh teman ngomong. Kalau dia merasa bahwa orang tuanya nggak bisa diajak ngomong selalu keluarnya nasihat, khotbah, suruh baca buku, suruh dengarkan video pendeta dan sebagainya. Ya anak akhirnya mualas lah. Anak itu kan butuh orang tua yang kayak bisa diajak ngomong, diajak ngobrol gitu. Tapi banyak orang tua kan nggak mau. Investasi waktu, tenaga ke sana. Pergi ke mall sama anak, begitu kan ya. Ya, anaknya suruh nemani mamanya shopping, belanja baju ini dan itu gitu. Ke mall makannya bareng, setelah itu pisah, pergi sendiri-sendiri. Lah bagaimana orang tua bisa memenangkan hati anak? Harusnya kan kita orang tua tuh mengorbankan kesenangan kita demi anak dong. Allah kan mengorbankan kesenangannya demi kita. Allah jadi manusia loh untuk kita. Saya dulu olahraga, saya futsal. Anak-anak saya sukanya basket. Saya pindah langsung belajar basket. Sampai baca buku, How to be a better basketball player. Padahal saudara tahu, olahraga yang paling saya benci itu basket. Karena saya dulu waktu muda, main basket 2 kali. Dua-duanya end up-nya apa? Saya pukul-pukulan sama teman saya. Jadi saya ingat waktu SMP ikut eskul basket pertama kali.
Itu saya ngumpan salah, dimaki teman saya satu tim. Saya pukul di situ di lapangan. Terus waktu saya S1 teologi sekolah Alkitab, ada lomba main basket antar mahasiswa teologi gitu. Wah, saya berkelahi lagi, bukan cuma sama pemain lawan, saya berkelahi sama supporternya sekalian. Jadi saya itu benar-benar nggak bisa basket dan benci basket gitu. Tapi karena anak saya suka basket, saya tinggalkan futsal saya loh. Saya main basket bersama mereka gitu. Kalau pergi kemana-mana selalu tanya, mau kemana, makan apa? Ya anak-anak kan sukanya mojito, milkshake, dan sebagainya gitulah. Ya mosok, nggak usah, ikut papa aja. Minumnya teh, holong gitu. Banyak Chinese lagi, holong. Itu pun tanya lagi, ini bayarnya poci atau gelas gitu kan ya. Begitu dia ngomong bayarnya poci, oh ya, pesan satu poci. Gelasnya 12 ya gitu supaya cepat nggak terlalu panas bisa diminum. Lah anak diajak perginya itu ke Chinese restoran, pesennya makanan yang model-model gitu, sup sehat lagi gitu kan ya. Ya kita belajar ngerti anak-anak lah gitu. Saya menjaga anak saya, kalau saya ke mall ya, anak saya bilang, "Pak, mau mainan apa?" Ya udah saya ikutin aja mainan. Malah saya pernah waktu anak saya ngajak mainan itu zombie-zombian, bunuh-bunuh zombian. Wah, seneng dia. Saya nggak sadar keasikan main sama anak saya. Anak saya sudah mati itu pindah tempat ya. Jadi saya sendirian gini main bunuhin zombie. Nggak tahunya saya disapa seseorang. Saya noleh teman pendeta yang nyapa dari gereja lain. Dia lagi nungguin anaknya main. Loh dia cuma nungguin anaknya main loh di sebelah saya. Gayanya kayak gaya pendeta, tangannya begini lagi gitu kan. Saya bilang, aduh kasihan anaknya. Kenapa kamu nggak main sih? Dan dia tanya, wah ini Pak Yakub main ginian juga ya pendeta ya? Loh iya Pak. Oh, pendeta itu harus gini, Pak, bunuhin zombie. Jadi jemaat-jemaat kita yang menjengkelkan itu kita bayangkan kayak zombie gini, Pak, terus kita bunuh, Pak. Enggak ya, bukan. Jadi saya pikir, ya itulah, saya ngikutin anak-anak. Walaupun saya nggak suka, ya nggak apa-apa ikut anak-anak. Kadang kan, saya kan nggak suka main game. Karena saya tahu, kalau saya main game itu, saya gampang kecanduan. Saya tuh orangnya kompetitif banget. Jadi saya nggak bisa berhenti kalau kalah, gitu. Saya nggak bisa berhenti kalau saya nggak mencapai target saya. Makanya saya menahan diri. Saya nggak suka gitu, menghindari. Tapi karena anak saya main Mobile Legends, main PUBG, dan sebagainya, ya saya belajar main itulah. Cuma saya nggak pakai target-targetan. Pokoknya kalah ya nggak apa-apa, saya nggak ngulang. Pokoknya saya main aja bersama anak. Membangun kebersamaan itu penting, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau memelihara anak kita, mencegah anak kita terekspos dengan hal-hal yang buruk kan nggak mungkin. Mereka pasti akan terekspos. Cuma mereka itu kan perlu tempat persandaran. Perlu tempat untuk tanya, mencari kebenaran. Dan keluarga harus menjadi tempat yang paling aman. Jadi ini yang paling penting, membangun hubungan dan kebersamaan. Yang kedua adalah melatih pemikiran kritis anak. Anak itu perlu memahami apa dan mengapa dari iman mereka. Dengan kata lain, anak dilatih untuk bertanya secara analitis. Anak dilatih untuk berpikir kritis. Bukan cuma apa, tapi mengapa. Saya memperhatikan banyak teknik parenting ya, atau kebiasaan lah lebih tepatnya, bukan teknik. Kebiasaan parenting orang itu salah. Kalau anak bertanya, dianggap anak itu menentang. Padahal mungkin pertanyaan anak, itu pertanyaan yang kurang jelas, kritis, mau tahu lebih jauh. Saya masih ingat ya, anak saya itu dulu waktu masih kecil gitu, waktu masih TK ya. Saya ngomong gini, ayo bubuk yuk, supaya nggak capek, bubuk siang yuk. Anak saya tanya gini, kenapa papa nggak ikut bubuk? Memangnya papa nggak capek? Papa ada hal yang harus dilakukan sih, gitu. Papa ada hal yang harus dilakukan. Anak saya jawab gini, Pak, Apin ini juga ada hal yang harus dilakukan. Apa kamu melakukan apa? Ini loh, main-main ini loh, mau nata mainan, begini. Ini yang papa lakukan penting sih. Terus dia jawab, loh ini juga penting mainan ini. Terus gini ya, supaya kamu tidak capek. Iya, tapi kan papa juga capek. Oh, supaya kamu nanti sore bisa kerjain tugas-tugasmu buat besok. Anak saya nggak kalah pinter. Anak saya tanya, loh papa kan besok juga ada tugas-tugas. Kenapa papa nggak istirahat dulu? Jadi ditanya terus.
Daripada ditanya terus, saya gendong dia gitu, saya temani tidur. Begitu temani tidur langsung tidur kan dia. Begitu saya peluk tenang dia langsung tidur. Tapi saya biarkan anak tanya kan. Ya, tapi kan banyak orang tua kan nggak gitu. Anak tanya kan dimarahi gitu kan ya. Ayo bobok yuk tidur, bobok siang yuk gitu. Loh, kenapa Mas harus tidur siang? Loh, kamu harus tidur gitu. Loh, kenapa Mas harus tidur? Nggak dijawab. Atau ada yang marah. Sebelum tidur, tolong sikat gigi ya. Terus anak tanya, kenapa Mas? Sebelum tidur harus sikat gigi. Wah, tambah marah orang tua. Ya kamu sikat gigi sebelum tidur. Kalau sudah tidur, kamu nggak bisa sikat gigi masalahnya. Jadi sebelum tidur, kamu harus sikat gigi. Padahal anak tuh tanya, esensinya apa? Kan pagi mandi udah sikat gigi. Sore mandi sudah sikat gigi. Kenapa malam harus sikat gigi lagi? Ya orang tuh harus kasih jawaban dong, gitu loh. Kasih jawaban misalnya, Papa ini uangnya nggak habis-habis. Odol harus cepat dihabiskan supaya uangnya Papa berkurang. Harus ada penjelasannya gitu loh. Kita kadang-kadang kan nggak seneng dengan anak yang kritis. Wah, anak saya itu kritis. Saya suka tuh anak saya. Anak saya sudah SD ya. Tanya gini, Pak, kenapa Tuhan ciptakan manusia? Tuhan kan nggak butuh manusia. Memang benar sih, Tuhan nggak butuh manusia. Kenapa Tuhan ciptakan manusia? Dan Tuhan ciptakan manusia untuk apa? Papa kan ngajarkan untuk memuliakan dia, atau Pak? Untuk memuji dia, atau? Iya. Kan Papa juga ngajarin, kita ini nggak boleh cari puji-pujian dari orang lain. Itu kan sombong. Berarti kan Tuhan ini narsis, sombong. Minta dipuji-puji. Kan salah itu berarti Tuhannya. Loh, anak saya loh sampai tanyanya itu model gitu, saudara. Ya saya jawab pelan-pelan. Saya pernah ditelepon sekolah. Anak saya mukul temannya. Setelah pulang saya tanya, kok bener ya Koko tadi pukul temannya? Bener Pak. Kenapa Koko pukul teman? Karena dia nakal Pak. Nggak bener anaknya. Koko, Papa ngajarin apa? Boleh mukul orang nggak? Nggak boleh. Kenapa Koko mukul? Loh, Papa lupa. Papa ngajarin Koko kan bahwa Tuhan itu menghukum orang yang bersalah. Jadi aku ini bantuin Tuhan, Pak, untuk menghukum orang itu. Oh oke. Saya oke duduk. Kita diskusi dulu ya gitu. Kita bahas ini itu gitu loh, saudara. Ya kita tuh melatih anak tuh pikirannya kritis. Jangan cuma lakukan, sudah diam, jangan banyak ngomong. Nah kalau kita terbiasanya anak diperlakukan gitu, nanti di luaran sana, anak itu merasa bebas. Begitu tidak ada orang tua, lagu mereka adalah sekarang saya sudah bebas gitu. Sekarang saya sudah bebas. Dan orang tuanya pasti bingung ngawasin ini, itu. Nggak perlu sebetulnya. Kalau anak sudah dari awal dilatih mikir kritis, melihat apapun dia akan kritis. Mendengar omongan orang apapun, dia pasti akan kritis. Jadi kita nggak takut. Kalau dia nonton film, ada pesan-pesan tertentu, mereka pasti bisa mendeteksi. Wah, ini salah nih cara pikirnya nih. Kenapa ya? Kok dia ngomongnya gitu? Anak sudah terbiasa berpikir kritis. Yang ketiga, menjadikan Injil sebagai paradigma. Menjadikan Injil sebagai cara berpikirnya. Parenting itu bukan tentang deretan aturan, bukan. Bukan tentang do and don'ts, melainkan pembentukan kerangka pemikiran. Jadi bukan cuma kritis, tetapi ada kerangka pemikirannya. Anak perlu dilatih untuk menjadikan Injil sebagai lensa kehidupan. Kalau kita melihat parenting itu hanya sebagai kumpulan aturan, kamu harus melakukan ini, kamu tidak boleh melakukan ini, tapi kita nggak pernah mengajarkan Injil di dalamnya, ya anak kita akan merasa Injil itu tidak relevan dengan hidup mereka. Makanya setiap kali kita memberi nasihat kepada anak, harus dikaitkan dengan Injil. Salah satu contoh yang saya sering pakai adalah ketika anak saya 2 itu masih kecil-kecil. Mereka kan jarak 3 tahun. Dua-duanya senang basket. Nah, kalau anak kecil, jarak 3 tahun itu basketnya pasti beda lah. Kakaknya pasti lebih jago daripada adiknya. Kecuali ketika satunya SMA, satu SMP, nggak kelihatan bedanya. Karena sama-sama remaja. Nggak terlalu jauh bedanya. Tapi begitu mereka satu SMP, satu SD, wah kelihatan bedanya, satu kecil sekali. Nah, saya biasakan anak-anak itu begini. Saya sore komitmen seminggu tuh minimal sekali main bersama mereka. Minimal, seringkali lebih ya. Tapi komitmen saya
minimal sekali, akhir pekan sekali jalan-jalan bersama mereka. Nah, di tengah minggu, sore saya ajak mereka pergi gitu keliling Surabaya. Kalau ada lapangan, orang main saya berhenti, kemudian saya tanya orang yang gede-gede, boleh nggak main 3-on-3? Kadang itu anak SMA yang saya tantang main. Padahal anak saya itu satu SMP, satu SD. Saya latih, anak saya bilang, pasti kalah. Nggak apa-apa, papa nggak cari menang kok. Papa itu cari pengalaman. Dan kamu harus belajar berani ngadepin pemain yang lebih gede. Nah, saya perhatikan ya, dalam permainan itu, kakaknya ini kan jago waktu itu. Adiknya kan masih kecil. Dia tuh jarang umpan ke adiknya. Bahkan saya perhatikan adiknya kosong nggak pernah diumpan. Lalu saya minta istirahat dulu, saya tanya sama kakaknya, kok kenapa nggak umpan adik? Adik kosong terus, kamu di double team loh. Percuma apa ngasih ke adik? Pasti nggak bisa ngasih ke dia, pasti nanti nggak masuk. Percuma. Terus saya bilang, berarti penting mana sih buat kamu? Kita memenangkan pertandingan ini, melawan orang yang kita nggak kenal ini, atau menolong adikmu jadi lebih baik? Diam. Bingung kakaknya jawab apa. Saya bilang, bagi papa, yang paling penting kalian bermain lebih baik, bukan memenangkan pertandingan. Jadi kamu harus belajar percaya sama adikmu. Terus dia bilang, tapi percuma Pak, nanti diumpan tetap gak masuk. Terus saya ngomong sama dia gini, kamu kalau berdosa, minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni ya? Ampuni. Tapi Tuhan tahu nggak kamu akan ngulangi lagi? Tahu. Tapi Tuhan serius ngampuni kamu nggak? Ampuni. Nah, lakukan yang sama. Yang Tuhan lakukan ke kamu, kamu lakukan ke adikmu. Saya melatih anak saya untuk belajar menghormati orang lain. Saya melatih anak saya misalnya bilang thank you di setiap restoran. Ada orang melayani, berikan esnya, berikan minumannya, berikan makanannya, selalu bilang thank you. Tiap kali dipersilahkan apa, bilang thank you. Saya latih anak saya, saudara, untuk belajar perhatian pada orang yang jaga toilet di mall gitu. Saya ajarkan, ini kasih orangnya gitu. Uang tukang parkir aja di gereja saya keluar ya, saya kasih 100.000. Saya bilang, ini Pak, untuk setahun ya. Untuk setahun berarti dikit ya. Setahun berarti cuma untuk 20 kali aja. Enggak lah ya. Saya nggak pernah kasih 100.000 ya. Itu maksimal saya kasih itu 50.000. Kenapa? Karena saudara perhatikan kalau ngasih ke tukang parkir itu ya. Kita kasih 5.000, ya dia kadang-kala parkirkan bantu, kadang-kala enggak gitu. Tapi begitu saudara kasih 10.000 ya, wah dia itu langsung panggil kita tuh bos. Wah terima kasih bos gitu. Makanya di Indonesia itu mau jadi bos gampang, modalnya cuma 20.000 aja. Kasihkan ke tukang parkir, selalu bilang bos gitu ya. Yang sebelumnya panggilnya Pak, sekarang jadi bos gitu kan ya. Nah itu saya pernah kasih ya 20.000. Waduh, saya kasih 20.000, bukan cuma bos. Saya itu diantar sampai jalan besar gitu, di stop semua mobilnya sehingga saya bisa lewat gitu kan ya. Wah kalau saya kasih 100.000, dia bisa masuk ke mobil saya, bukakan pintu gerbang rumah saya itu. Nah, makanya saya nggak pernah kasih 100.000 ya gitu. Nah, jadi intinya sebetulnya saya ngajar anak saya untuk perhatian ke orang gitu. Dan saya kasih alasannya kenapa gitu. Saya ajarkan ke anak-anak, kita ini sama orang lain sama-sama gambar Allah. Yang beda itu cuma papa lebih kaya, penghasilan papa lebih baik daripada orang-orang itu. Makanya kita harus menghargai orang. Karena yang paling penting itu bukan jumlah uangnya. Yang penting dia orang, dia itu gambar Allah. Sama-sama gambar Allah, sama-sama berdosa. Cuma bedanya papa dan kalian sudah ditebus oleh Tuhan, dia belum. Karena belum terima Injil. Saya selalu berusaha untuk mengaitkan apapun dengan Injil. Mengaitkan apapun dengan Injil. Saya ingin anak-anak saya itu nanti ketika mereka dewasa, mereka menjadikan Injil itu sebagai lensa. Saya memberitakan Injil ke anak saya 2 kali. Waktu mereka umur 4 tahun dan waktu mereka umur 12 tahun. Ini penting ya, orang tua paham kebiasaan ini. Jadi waktu umur 4 tahun, saya beritakan Injil ke anak saya, one on one. Lalu saya minta anak saya itu untuk nirukan doa saya, terima Yesus, 4 tahun. Waktu mereka ulang tahun 12, makan bersama istri dan saudaranya. Setelah itu saya ngomong sama yang ulang tahun. Saya ngomong tentang seks, identitas, dan tentang Injil. Setelah saya bicara 4 mata, saya tantang anak saya. Kamu percaya Yesus nggak sebagai Tuhan Juru Selamat? Iya Pak. Sekarang kamu doa sendiri. Terus dia bersuara berdoa. Terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Waktu dia sudah menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, saya tenang kok. Benar-benar tenang.
Tuhan pasti peduli dengan dia. Tuhan pasti jauh lebih peduli daripada dia. Dia jauh lebih aman bersama dengan Tuhan, bersama dengan Injil, daripada bersama dengan orang tuanya. Maka ketika saya melepas 2 anak saya kuliah di Amerika, kekhawatiran cuma muncul sebentar. Tapi setelah itu saya berkata kepada diri saya sendiri dan ngomong kepada istri saya, jangan khawatir, anak kita nanti pergaulannya rusak, apa segala macam. Jangan khawatir. Kenapa? Anak-anak kita sudah menerima Injil. Dan saya percaya Bapak di surga akan pelihara anak-anak kita. Bapak di surga lebih sayang anak-anak kita daripada kita menyayangi mereka. Anak-anak kita akan baik-baik saja. Don't worry, don't worry. Saya tidak berkata anak kita pasti baik-baik saja karena parenting kita bagus. No, bukan masalah parentingnya, tapi masalah Injilnya itu. Yang penting kita melatih anak untuk mengaitkan segala sesuatu dengan Injil. Ketika dia menonton film, pasti otomatis dia akan mengaitkan itu dengan nilai-nilai kekristenannya. Apalagi yang harus dilakukan orang tua. Yang keempat adalah menonton dan mendiskusikan bersama. Menonton dan mendiskusikan bersama. Cara pencegahan terbaik bukan melarang, melainkan membicarakan. Melalui diskusi, anak dilatih untuk mandiri di kemudian hari. Anak akan menjadi autopilot sendiri, gitu. Anak akan tahu apa yang harus dilakukan. Jadi cara terbaik itu bukan melarang, melainkan membicarakan. Banyak orang tua berpikir kalau mereka melarang, anaknya bisa langsung ketakutan dan tidak melakukan. Wah, mitos ya. Mitos itu kebohongan. Anak kalau banyak dilarang, di belakang, anak akan melanggar. Makanya saya suka untuk lebih membicarakan. Contoh, masalah pacaran. Saya ngajarkan kepada anak saya begini. Papa secara pribadi lebih prefer kalian itu pacaran kalau sudah kuliah tingkat 2. Tapi kalau kalian mau pacaran lebih awal tidak masalah, tapi jangan pacaran dalam arti yang Papa maksud tadi. Tapi kalian belajar berelasi dengan orang lain. Jadi anak-anak saya kalau naksir cewek cerita. Bahkan kalau naksir cewek kadang-kadang saya bilang, ayo diajak makan dulu sama Papa yuk gitu. Nah, terus main bareng-bareng gitu kan. Kalau yang dulu satu anak saya itu PDKT ke cewek gitulah. Ceweknya ini pinter apa? Nyanyi gitu. Wah, itu pacarnya pinter nyanyi gitu kan. Pas Valentine gitu, saya tanya, "Kamu nggak kasih itu surprise ke pacarmu?" "Enggak lah. Kan Valentine anniversary-nya Mama Papa." "Ya, sama Mama Papa aja nanti malam," gitu kan. "Loh, serius kamu nggak mau punya waktu sama dia? Kalau mau, ayo Papa temani aja gitu. Mau karaokean dah, dia kan suka nyanyi tuh. Papa mau temani tak?" "Ya nggak apa-apa, kalau kamu mau ya Papa temani." Jadi saya itu sama pacar dia, anak saya sama anak saya karaokean bareng begitu, kan? Ya nggak apa-apa lah. Kenapa memangnya? Fine-fine aja kok. Bahkan anak saya lagi PDKT aja, itu bisa kumpul dengan keluarga. Nggak apa-apa, orang tua terlibat di situ. Dan anak saya salah satunya PDKT sama seorang cewek gitu, yang kebetulan orang tuanya kami juga kenal gitu. Oh, kami itu sudah sering 2 keluarga kumpul, tapi status tetap nggak pacaran. Lagi PDKT, lagi pergumulan. Saya mencoba untuk hadir di tengah-tengah pergumulan anak-anak saya. Dan itulah yang seharusnya dilakukan orang tua. Anak diajak bicara, jangan cuma dilarang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya anak nanti pada waktu bebas dari orang tua, wah anak akan melakukan apapun dong yang mereka mau. Janganlah, orang tua harus membuka diri ya. Harus belajar membuka diri, belajar membicarakan. Oke? Yang terakhir, ini yang terakhir. Mencari jalan masuk kepada Injil. Banyak film itu menyediakan jalan masuk ke Injil. Karena banyak film menyoal tentang pergumulan eksistensial yang hanya bisa dipenuhi melalui Injil. Beberapa pesan film juga terkesan Injili, dalam arti berkaitan dengan Injil banget, mencerminkan nilai Injil. Langsung aja saya kasih contoh ya. Di dalam film Frozen yang kedua, itu ada tokoh bernama Elsa. Elsa berusaha untuk mengejar impiannya. Be herself gitu. Tapi pada akhirnya dia menyadari bahwa dia itu butuh orang lain. Bukan cuma dia butuh orang lain, tapi akhirnya dia belajar mendahulukan kepentingan orang lain. Di akhir film ini, salah satu karakternya yaitu Oleh, yang ada di gambarnya ini, berkata, "Love is putting someone else needs before you. Love is putting someone else needs before you."
Cinta itu tentang meletakkan kebutuhan-kebutuhan orang lain mendahului kebutuhan-kebutuhan kita. Wow, ini luar biasa ya. Itu mirip dengan Injil banget kan? Allah jadi manusia, Allah berusaha untuk mempedulikan kita orang berdosa, berkorban bagi kita orang yang berdosa. Nah, orang tua ketika menonton itu bisa dijadikan bahan diskusi, masukkan tuh berita Injil. Sehingga anak itu akan dilatih. Oh iya, ternyata Injil bisa relevan ya. Oh ternyata benar ya. Ketika orang cari pergumulan eksistensial, cari pengakuan, cari penerimaan, berdasarkan prestasi, berdasarkan ini, itu capek banget ya. Mau dihargai aja harus kaya. Mau dihargai aja harus juara gitu kan. Mau dihargai aja harus pencitraan kemana-mana sampai utang sana utang sini. Padahal di dalam Injil Tuhan memberikan penerimaan tanpa syarat. Kita orang berdosa, kita orang yang hina, tapi Tuhan terima kita apa adanya. Dan itu melegakan. Dan anak-anak perlu tuh mendengarkan berita-berita Injil itu. Jadi kita bukan cuma mendiskusikan benar salah, tapi kita melihat, ini ada jalan masuk nih untuk Injil. Mari kita lihat, tonton filmnya bareng-bareng. Satu kalimat, dua kalimat, adegan ini dan itu, kita bisa bicarakan dengan anak, dan kita bisa masukkan Injil ke dalamnya. Nah, ini semua yang saya mau sampaikan. Kita bisa langsung masuk ke Q&A ya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih banyak Pak Yakub untuk materi Sama-sama, ini. Mister. Sangat banyak insight yang saya secara pribadi, saya kebetulan orangnya enggak terlalu suka nonton film, Pak. Tapi dengan penjelasan Pak Yakub ini banyak membekali saya. Iya, setidaknya bisa digunakan untuk kedepannya gitu ya, Pak ya. Iya. Oke, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, silakan. Ini materinya sangat menarik, Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu juga banyak yang suka nonton film ya. Mungkin banyak insight juga yang Bapak Ibu dapatkan. Ya, Pak, ini ada pertanyaannya dikirim secara personal chat ke saya. Jadi tadi di poin yang pertama, Pak Yakub sempat menjelaskan bahwa orang tua mesti membangun relasi yang baik dengan anak supaya anak mempunyai kepercayaan, ada kepercayaan di sana. Nah, bagaimana Pak jika relasi itu tidak ada, sehingga anak memang sudah dari sananya kurang percaya dengan orang tua? Bagaimana kalau kondisinya sudah seperti itu, Pak? Ya. Kalau kondisinya sudah seperti itu, bagaimana? Kalau usulan saya sih, pertama minta maaf ke anak ya. Jadi memberitahu anak bahwa papa mama sebetulnya kepengen sih dekat dengan kamu. Tapi mungkin papa mama telah melakukan kesalahan, kurang waktu, kurang bisa paham dengan kamu. Papa mama minta maaf, kamu harusnya berhak dapatkan waktu dan perhatian lebih banyak dari papa mama. Minta maaf dulu. Yang kedua adalah ajak anak untuk liburan, dan di dalam liburan nggak usah khotbah. Main aja bersama anak. Nggak usah ada aturan-aturan yang kita bicarakan di situ. Hanya main aja bersama anak. Udah, main, ngomong yang ringan-ringan, dan sebagainya. Itu penting untuk kita lakukan. Sebab kita kalau sudah melihat ya, ini kelihatannya udah, wah nggak bisa nih, udah rusak gitu. Kemudian kita merasakan, ya udah biarinlah, kita mau ngomong apa. Enggak kok, bisa kok, diperbaiki itu bisa. Yang penting kita mau minta maaf dulu. Yang kedua adalah, yaitu tadi, main aja bersama dengan anak. Kalau nggak punya duit untuk liburan, ajak anak mainlah. Ngomong, ayo, kamu suka apa? Papa ikut yuk, gitu. Anak saya aja ya, kalau main basket sama teman-temannya, itu malah ngajak saya loh. Pak, mau ikut nggak? Ini mau basket tuh sama teman-teman. Wih, Papa paling tua nanti. Nggak apa-apa. Loh, kamu mainnya sama siapa? Sama tim basket, Pak. Wah, Papa nanti paling cupu, paling nggak bisa. Nggak apa-apa, Pak. Papa pokoknya bertahan aja. Pokoknya Papa itu bantu pertahanan. Oh ya, sudah kalau gitu. Jadi saya main loh sama rekan-rekan tim basketnya mereka gitu. Nanti anak saya badminton juga gitu sama teman-temannya. Pak, mau badminton nggak? Sama teman-teman gitu. Mau seneng anak saya ngajak saya. Kenapa? Karena sewa lapangan kan saya yang bayar ya. Jadi makan, minum, setelah main kan saya yang bayar. Bukan ya, bukan itu. Jadi waktu saya gini, have fun aja bersama anak-anak, liburan. Nggak usah banyak khotbah. Saya suatu ketika diundang makan oleh satu keluarga. Dan saya kaget, karena yang ngajak makan itu kan 2 keluarga, anak saya ikut. Yang ngajak makan tuh tiba-tiba memberi pertanyaan begini ke anak saya. Enak nggak sih jadi anak pendeta?
Oh, saya kaget dengan pertanyaannya. Karena kan saya kepengen tahu juga dong. Pertanyaan ini bagaimana dijawab anak saya gitu. Terus anak saya langsung jawab gitu. Anak saya langsung jawab. Saya kok nggak merasa jadi anak pendeta sih. Dia bilang gitu. Papa ini pendeta cuma di gereja, jadi rumah jadi papa biasa kok. Nggak pernah khotbah dia di rumah. Ya kita cuma main, melakukan hal-hal gila bersama-sama aja. Anak saya malah meyakinkan, kalau tahu papa di rumah, nggak nyangka papa itu pendeta. Katanya gitu. Karena saya dengan anak saya memang begitu. Kadang main smackdown gitu kan, kadang saling ngerjain satu dengan yang lain, melakukan hal-hal yang lucu, yang konyol, apa semua gitu. Nggak apa-apa, saya membiasakan dengan anak begitu. Saya dulu kan paling sering kalau ke mall kan pakai sandal jepit, celana pendek, kaos gitu kan. Terus nemeni anak saya tuh main di dunia anak-anak itu loh, main luncur-luncuran gitu. Wah, dulu saya terganggu banget karena tiap kali ketemu orang kan mesti gini. Oh, Pak Yakub. Iya. Pendeta Yakub. Iya. Yakub Triandoko. Iya. Kenapa, Pak? Kok pakaiannya nggak kayak pendeta? Selalu gitu pertanyaannya. Udah berapa kali ketemu saya, kok nggak kayak pendeta begini. Lama-lama saya juga capek. Ketemu orang ditanya, pendeta Yakub? Saya bilang, bukan. Oh maaf Pak. Gitu. Iya, saya bukan pendeta Yakub. Saya papahnya anak-anak. Gitu. Masa pendeta di mana-mana harus pakai rapi, main sama anak-anak sliding kok harus pakai baju kemeja, dari mana sih? Ya udah biarin aja. Saya cuma jadi apa adanya untuk anak gitu. Nah itu penting sih bagi orang tua supaya anak itu bisa benar-benar kayak relate kepada kita gitu. Jangan sampai anak-anak merasa ada jarak tembok dengan kita. Dua hal itu menurut saya bisa dicoba dulu ya. Kalau tetap keadaan tidak membaik, itu nanti harap menghubungi dokter ya. Kan kalau minum obat gitu kan nanti harus ketemu sama dokter ya. Oke, terima kasih. Iya Pak, thank you Pak jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Pak dikirim secara private ke saya. Jadi dulunya ada anak ini dulunya itu kering sekali Pak. Anaknya sangat peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Anak ini hobi nonton Naruto Pak. Nah, tapi baru belakangan ini orang tua tersebut menyadari bahwa banyak prinsip-prinsip yang kurang baik dari film tersebut. Nah, anaknya sudah terlanjur menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak baik ini dan orang tua sudah berusaha untuk melarang atau membatasi intensitas atau frekuensi anaknya menonton film Naruto tersebut. Tapi anaknya sudah terlanjur senang dan susah untuk dihentikan. Kira-kira gimana Pak untuk orang tua bisa pelan-pelan mengarahkan anaknya dalam hal seperti ini? Ya, seperti itu Pak. Ya, terima kasih ya untuk pertanyaannya ya. Ini kan sudah terlanjur itu. Tapi menurut saya walaupun sudah terlanjur, tapi belum terlambat sih. Sudah terlanjur, tapi belum terlambat. Apakah melarang anak menonton Naruto adalah jalan yang keluar yang baik? Tidak. Tidak. Saya tidak sarankan orang tua melarang anaknya nonton Naruto. Sebab kalau dilarang, nanti anaknya akan nontonnya di luar. Dan kita semakin sulit untuk mengontrol anak kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wah, yang pertama adalah harus ikut nonton Naruto. Kaget ya mungkin. Iya, harus ikut nonton Naruto. Sebab kalau kita nggak nonton, kemudian kita ngomong, film apa ini? Nggak ada gunanya. Tahu nggak setelah kamu nonton film ini, tinggallah kamu jadi nggak benar semuanya. Sudah, papa mama nggak mau lihat kamu nonton Naruto gitu kan. Bah, anak akan berkata begini, mama papa lo nggak ngerti. Ini loh film bagus, enak ini lucu filmnya atau apa gitu kan, macam-macam lah. Tergantung mengapa dia suka film Naruto-nya kan. Kalau saya mencoba untuk main sih, nonton. Dan itu pernah saya lakukan waktu anak saya itu kecanduan satu game, ya hampir kecanduan lah. Karena tiap kali main, saya lihat kok itu terus. Saya lihat kok itu terus. Tahu, yang dia mainkan apa? Tahu bulat itu loh. Nggak, tahu nggak sih mainan yang tahu bulat itu loh? Tahu bulat gitu kan ya. Tapi mainnya itu terus gitu kan. Wah, saya lihat, waduh ini anak saya sudah mulai nih. Lalu saya main gitu. Waktu dia main, saya duduk gitu. Ini mainnya kayak apa sih Papa? Mau tahu? Ini loh Pak, mainnya gini-gini. Asik ini Pak gitu. Padahal saya lihat kan gak asik sama sekali lah gitu. Pokoknya dia main gitu kan. Oh gitu ya. Udah. Terus saya main. Nah akhirnya main berdua tuh. Main berdua selama beberapa hari gitu kan. Setelah main berdua, terus saya ngomong gini. Menurut Papa kok permainan ini kayak kurang kreatif gitu ya. Rasanya kok gak perlu pinter ya untuk bisa menang.
Jadi papa ini menang pun ya nggak terlalu bangga loh papa ini, karena rasanya ini nggak butuh macam-macam gitu kan. Jadi saya mencoba untuk mengganggu dia gitu. Tahu nggak? Besoknya itu anak saya itu nggak main. Terus saya tanya, loh kamu kenapa nggak main? Udah uninstall pak gitu. Kenapa? Iya papa bener ngomongnya, nggak bangga pak kalau menang gitu. Nah jadi dia udah nggak main itu. Nanti dia ganti lagi toh, ganti lagi nggak apa-apa. Misalnya ganti subway surf gitu kan, cepet-cepetan gitu kan ya. Wah itu saya mulai belajar lagi tuh, main subway surf sama dia gitu kan. Kemudian saya lihat dia mulai senang. Ya saya mulai ngomong lagi sama dia. Subway surf ini lebih bagus dari tahu bulat, lebih menantang gitu, lebih excited gitu, dan harus refleksnya cepat gitu. Cuma rasanya kok lebih bagus kita cari permainan yang ada strateginya ya, yang ada kerjasama, ada strategi, ada gini. Lama-lama loh di uninstall sampai software dia gitu. Lalu dia coba main apa? Main PUBG gitu kan ya, Mobile Legends kan bisa main sama temen kan gitu. Main nggak sih guru-guru di sini? Jangan sampai saya kelihatan duniawi banget ya kok tahu-tahu game model kayak begini gitu kan. Nggak apa-apa sih. Jadi orang tua main aja. Menurut saya nggak apa-apa main. Kalau anak suka Naruto kita nonton dulu. Jangan melarang dulu sebelum kita menonton. Nah setelah kita nonton, kita lihat, oh iya memang lumayan sih menarik. Ya kita baru ngomong tuh sama anak kita, ternyata papa mama paham loh kenapa kamu suka Naruto. Naruto-nya itu bagus loh, ternyata ada beberapa nilai yang papa mama suka. Nah diomongin dulu. Jadi ikut nonton, apresiasi. Tapi setelah itu baru ngomong, tapi menurut papa kok banyak juga ya yang konsepnya bertabrakan sama Alkitab ya. Ini konsepnya gerakan zaman baru ini, New Age Movement ini, begini. Nah anak akan lebih mudah mendengarkan kita. Karena anak merasa kita sudah hidup di dalam dunianya dan kita tahu apa yang kita bicarakan. Nah kalau kita nggak tahu apa yang kita bicarakan, anak itu ya susah diajak ngomong. Anak saya misalnya, dulu waktu itu kan suka ya K-pop. Ya kan remaja-remaja kan sukanya K-pop kan gitu. Nah saya akhirnya itu ngertilah Blackpink, BTS, ya jungkok-jungkok itu dan seterusnya. Ya belajar menyukai lagu-lagunya, belajar untuk tahu lah. Jangan sampai orang tua, wah anaknya K-pop, dia, wah papa mama juga tahu kalau K-pop gitu. Oh artis kesukaannya papa mama apa? Yaitu Kim Jong Un itu, yang dari Korea Utara, itu presiden ya, tolong ya. Orang tua kalau mau ngelarang anak K-pop ya belajar dulu tentang K-pop lah gitu. Lihat gitu, terus diskusi. Loh, saya lakukan itu. Jadi ketika saya belajar K-pop gitu, terus saya belajarin tuh, oh artis ini bunuh diri, ini apa, oh ini sampai oplas, oh ini begini-begini, oh sampai depresi. Nah, saya diskusikan sama anak. Banyak orang itu suka sama K-pop ya, banyak suka dengan aktor Korea. Papa bisa paham sih. Menurut papa ganteng ya kayak gitu, menurut papa ya kan. Tapi kan nggak harus ganteng kayak gitu menurut semua orang. Loh, saya mulai ngomong itu dulu. Bagi beberapa orang, ganteng itu bukan kayak gitu. Nggak apa-apa. Terus papa mulai ngomong, wih, padahal mereka tuh punya semuanya ya. Ganteng, terkenal, duit, apa semua. Ada loh yang depresi, ada loh yang gini. Loh, anak saya supaya aware. Kenapa? Berarti kan ketenaran, penampilan, kekayaan itu tidak bisa mendefinisikan kebahagiaan orang. Lalu saya mulai ngomong sama anak saya, kamu tahu tak bahasa-bahasa Korea gini? Nggak tahu kok, pokoknya asal nyanyi. Kalau papa kok takut ya? Loh kenapa Pak? Ya nanti kalau salah pronunciation-nya, salah apanya gitu, malah kelihatan bodoh, nggak tahu artinya. Jadi kalau ada baiknya kamu belajar bahasa Koreanya kalau mau. Anak saya kan nggak suka bahasa soalnya, jadi saya ngerti. Wah ya males mah gini-gini. Jadi akhirnya perlahan-lahan tuh mereka mulai agak kurang suka. Walaupun tetap mereka tahu, tetap ngikutin, tapi ya mereka tidak seperti dulu gitu. Nah, jadi saya pikir kuncinya adalah orang tua masuk dulu, orang tua memberikan apresiasi, baru setelah itu memberikan koreksi ya, evaluasinya. Itu yang menjadi masukan saya. Semoga menolong ya. Terima kasih. Iya, sangat menolong Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ini juga dikirim secara private. Ya, menurut Bapak, apakah kita bisa menggunakan film, misalkan Disney, sebagai media untuk penginjilan? Apakah Bapak punya contoh lain selain Olaf dari Frozen tadi? Terima kasih, Pak. Ya, banyak ya sebetulnya yang bisa dibicarakan. Hampir semua film sih. Contoh. Saya pernah beritakan Injil itu melalui film-film superhero. Saya pernah pakai itu. Jadi saya terangkan. Ini saya dapat ide dari seorang apologis bernama Frank Turek ya, Frank Turek.
Jadi dia mikirnya gini, orang itu mencari pahlawan untuk mengatasi persoalan dalam kehidupan ini. Jadi orang itu sadar dunia ini tuh tidak sempurna. Lalu mereka mencari figur seorang pahlawan, hero. Nah, menariknya begini, kalau hero-nya itu lemah, manusia tapi lemah, orang nggak suka. Tapi kalau hero-nya, superhero-nya itu terlalu tidak manusiawi, orang juga mulai kurang suka itu. Misalnya ya, film-film yang terakhir itu kan, film superhero yang terakhir, dokter itu apa, waduh itu menurut saya kayak nggak real banget gitu, bener-bener nggak real. Terus Spider-Man terakhir itu kan nggak real banget ya, jadi saya kecewa banget tuh, karena terlalu tidak manusiawi, sci-fi-nya terlalu banyak. Nah dari situ kita bisa nyampaikan begini, dunia ini punya masalah dan kita butuh penolong. Penolongnya kalau manusia biasa susah, nggak bisa nolong, terbatas. Tapi kalau dia terlalu tinggi gitu, jauh dari kita, itu rasanya juga nggak terlalu relevan dengan kita. Kita nggak bisa relate to that person. Makanya Allah menjadi manusia. Jadi selamat kita itu ada unsur divine, supranatural, tapi ada juga unsur yang sifatnya human gitu, yang alamiah sama seperti kita. Nah dari situ saya masuk. Atau tadi yang saya sharing tentang Thanos itu, film Avengers-nya yang Infinity War, itu kan kok endingnya Thanos menang sih? Orang jahat kok menang? Orang baik kok kalah? Nah itu saya diskusikan tuh sama anak-anak. Kamu puas nggak dengan filmnya tadi? Enggak. Kenapa? Nggak puas. Ya masa Thanos menang, Pak? Loh memangnya kenapa? Ya terserah sutradaranya, penulis skenario-nya dong. Yang menang siapa? Ya tapi kan dia jahat. Kenapa bisa menang? Yang baik-baik kok kalah? Nah itu saya bicara. Nah, kalian tahu nggak kenapa kita semua nggak puas? Kalian perhatikan nggak sih? Sampai penonton itu ya, sampai sudah ada tulisannya terima kasih untuk ini. Penonton nggak ada yang ninggalin gedung semua. Kalian perhatikan nggak gitu? Penonton nunggu apa itu? Ya nunggu kelanjutannya. Setelah itu ada kelanjutannya dikit, tapi sama aja. Orang lain tetap jadi debu semuanya, itu kalah sama Thanos. Kelihatannya orang keluar dari gedung itu kayak nggak bahagia gitu loh, kayak kehilangan sesuatu gitu. Terus saya jelaskan, karena manusia itu punya sense of justice dalam dirinya. Sense of justice, orang yang salah harus dihukum. Nah, tapi dalam film berikutnya, wah itu menarik banget kan, di end game-nya itu, Thanos-nya itu mati. Nah, salah satu yang berkontribusi terhadap kematian Thanos adalah anak angkatnya dia sendiri. Jadi kita kadang-kadang merasa kasihan dengan Thanos. Itu kasihan ya, punya anak, tapi jadi orang tua nggak baik, anaknya justru membunuh orang tuanya sendiri. Jadi walaupun kita tahu Thanos itu salah, wajib untuk dihukum, tapi kayak ada perasaan kasihan gitu. Jadi ada keadilan, ada belas kasihan. Bukankah salib Kristus itu juga bicara tentang keadilan dan belas kasihan? Jadi hampir semua film sih sebetulnya kita bisa bicarakan tentang Injil. Saya bisa bicara itu dari film horor, film keluarga, film komedi, film apapun saya kaitkan dengan Injil kok. Gitu. Jadi kuncinya sebetulnya bukan pada apa yang kita tonton, tapi cara pikir kita. Kalau cara pikir kita itu berpusat pada Injil, kita sudah terbiasa menjadikan Injil sebagai perspektif. Lihat apapun, kita langsung bisa menemukan jalan masuk kepada Injilnya. Itu ya jawaban saya. Terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Di sini masih ada 3 pertanyaan sebenarnya Pak. Kalau memungkinkan bisa dijawab mungkin satu pertanyaan 2-3 menit saja Pak. Ya. Ya, pertanyaan berikutnya, bagaimana membangun relasi dengan anak yang sangat pendiam? Kalau nggak dikorek-korek, dia nggak akan bicara, jadi harus dipancing dulu. Bagaimana caranya supaya anak mau lebih aktif berbicara dengan kita? Selama ini saya hanya menegur kalau memang dia benar-benar melakukan kesalahan. Sisanya kami berusaha melakukan pendekatan sebagai teman. Anak saya usianya 12 tahun, hampir 13 tahun. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ya, memang ada beberapa anak lebih introvert ya daripada yang lain. Memang, nah saya tidak tahu anaknya ini tipikal seperti apa. Apakah dia memang jarang bicara karena dia personality-nya introvert, atau dia jarang bicara hanya kepada orang tuanya saja. Dia nyamannya bicara kepada yang lain-lain, bukan kepada orang tuanya. Atau apakah dia tidak bicara ini karena ekspresi dari sebuah peristiwa traumatis yang dia alami? Saya tidak tahu, saya tidak bisa menggampangkan segala situasi, membuat generalisasi. Tapi yang ini yang saya lakukan ya, misalnya ini,
yang saya lakukan kepada anak-anak jemaat saya. Yang orang tuanya merasa, anak saya ini jarang ngomong, Pak. Saya korek-korek, saya investigasi kayak apapun. Gak keluar, Pak. Oke. Minta tolong Pak Yakub yang ngomongnya. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Jadi saya datangi orangnya gitu kan. Terus tak tanya, bagaimana kabarmu? Baik-baik. Baik, gini. Terus saya cuma tanya gini, ada yang kamu mau ngomong nggak? Apapun kamu boleh ngomong sih. Tapi kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa loh. Jangan maksa, jangan offended lah. Feel free aja. Kalau kamu nggak nyaman ngomong, jangan ngomong. Tahu nggak? Diomongin gitu, malah ngomong. Tapi kalau dianya, kamu ada masalah apa? Nggak ada masalah apa. Pasti adalah, semua orang kan pasti punya masalah. Masa nggak ada masalah? Itu malah orang merasa nggak, kamu tuh siapa sih gitu kan? Ngikuti terus orang gitu, kepo, mau kemana, diinterogasi kayak polisi aja. Kadang-kala itu kita tuh gayanya tanya ke anak tuh gitu masalahnya. Contoh ya, anak saya, kadang itu kan pulang sekolah kelihatan gak sedih itu. Kan saya sebagai orang tua ngerti. Saya tanya, what happened at school? Nggak apa-apa, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau you need to talk to me, ngomong aja ya. Gitu. Papa malam ini nggak keluar kemana-mana. Cuma itu toh. Tak saya tinggal. Nggak tanya waktu saya ngetik, anak saya datang. Pak, can we talk for a while? Oh ya, nggak apa-apa. Gitu. Terus cerita, dia sama pacarnya ngobrol, terus pacarnya cerita sesuatu masa lalunya. Dia bingung, waduh, kok sampai kayak gitu kan. Terus ngobrol, ya apa-apa, enaknya terus atau enggak ini, atau bagaimana ini, gini gitu kan. Ya akhirnya jadi teman diskusi aja. Jadi menurut saya, mungkin kita jangan terlalu kayak kepo banget dengan keadaan anak ya. Biarin anak nyantai aja. Saya kasih contoh yang lain ya. Ini belum 3 menit ya, yang nangis. Saya ngomong gini, saya ketemu anak, saya ngomong gini, pergumulan remaja yang kamu alami apa? Kalau pergumulanku dulu begini. Jadi saya cerita dulu, kalau pergumulanku tuh gini loh dulu, gini. Kalau pergumulanmu apa? Tiba-tiba bisa cerita loh. Kenapa? Karena saya mulai dulu, saya mulai cerita. Akhirnya dia cerita. Atau strategi lain, saya pernah diminta tolong ngomong sama satu anak itu, saya ngomong gini, kamu tahu ya papa mama khawatir sama kamu ya? Tahu? Oh, oke. Kamu tahu ya, papa mama kepengen tahu apa yang terjadi dalam diri kamu. Iya, kepo banget gitu. Terus saya ngomong gini, iya, mungkin mereka terlalu nekan kamu ya. Gitu. Iya sih, mau kayak polisi aja kalau tanya gini. Kemudian saya bilang ya sudah. Kamu kalau nggak mau ngomong nggak usah ngomong sama siapapun. Tapi kalau kamu mau ngomong, I let you know gitu. Let me know aja kalau kamu mau ngomong, you can find me anytime. Udah gitu aja. Setelah itu mau pergi malah, I need to talk to you. Gitu. Terus cerita sampai set gitu. Jadi tergantung pendekatan kita sih sebetulnya ya. Tapi beberapa anak introvert loh memang. Nggak jalan, butuh waktu lebih lama gitu. Jadi saya tidak menganggap yang bertanya ini gagal sebagai orang tua atau apa enggak ya. Karena saya tidak tahu situasi khususnya. Cuma saya mengajarkan beberapa tips praktis yang biasanya saya pakai untuk pendekatan ke anak-anak remaja itu. Ya, kurang lebih begitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, 2 pertanyaan terakhir Pak, yang berikutnya. Saya mau tanya Pak, sekarang kan banyak film horor seperti KKN, Desa Penari, jadi booming di anak SMP sampai SMA. Anak saya tahu nggak benar film begitu, tapi teman-temannya suka ajak nonton film horor ramai-ramai. Gimana cara ngomong ke anak supaya nggak ikut tren begitu? Atau nggak apa-apa nonton film horor begitu, Pak? Terima kasih. Penjelasan lebih panjang lebar, silakan temukan video saya di UK Petra ya. Saya pernah memberikan seminar tentang horror movies gitu. Pandangan saya seperti apa? Pandangan saya ada di tengah-tengah sih. Jadi saya tidak anti, saya juga tidak mendorong orang untuk ke sana. Jadi intinya sebetulnya begini. Saya memberikan beberapa guidelines. Pertama, tidak boleh itu kalau pertama ya, anak dikuasai ketakutan, tidak boleh. Jadi kalau sampai nonton, terus nggak bisa tidur beberapa hari, nah itu tidak boleh. Kenapa? Berarti anak kita telah melakukan keputusan yang tidak bijaksana, yang merugikan dirinya sendiri. Dan itu kalau kita nggak kasih tahu anak, wah nanti dia bisa melakukan keputusan yang merugikan dirinya sendiri di area-area lain. Gitu. Jadi kita pertegas, sebetulnya papa mama tidak melarang kamu nonton film apa. Yang papa risaukan itu adalah efek dampaknya yang kamu nggak bisa kontrol. Kalau ada dampak, tapi kamu bisa kontrol, nggak apa-apa. Kan 1 Korintus 6, ayat 12, Paulus berkata apa? Everything is permissible.
but I do not want to be enslaved by anything. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi aku nggak mau diperbudak oleh apapun. Jadi kita beritahu anak bahwa di dalam segala sesuatu kamu harus bisa ngontrol perasaanmu, bukan cuma dalam nonton film horor. Jadi kita coba pisahkan antara kasusnya dengan intinya, dengan esensinya. Karena kita kan kadang-kala itu nggak bicara esensi, kita bicaranya cuma kemasan-kemasannya itu loh, film horornya. Padahal yang kita maksudkan jangan sampai dampaknya kita nggak bisa kontrol kan, itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya anak boleh sih nonton, tapi harus cerita ke orang tua setelah nonton. Kalau saya lebih prefer saya menemani anak saya nonton. Dan berapa kali anak saya nonton malah minta saya yang menemani, saya dan mamanya. Mah, Pak, nonton bareng yuk. Ada film bagus nih, teman-teman lagi nonton. Ya udah, saya nonton sama anak-anak saya. Kadang anak saya bilang, Pak, kalau mau nonton sama teman boleh nggak? Nggak apa-apa, nonton aja. Setelah nonton biasanya kami diskusi. Bagus nggak tadi filmnya? Ada hal-hal yang baik nggak? Ada hal yang buruk nggak? Nggak apa-apa, anak dilatih aja. Dia tanya gitu. Sebab kita kan nggak mungkin bisa membuat anak kita imun ya dari yang lain-lain. Saya nggak bisa bayangkan seandainya seluruh temannya bicara tentang Conjuring begitu kan, Desa Penari apa segala macam gitu, KKN apa gitu, tiba-tiba dia nggak tahu apa-apa gitu kan ya, dan dia bingung gitu kan ya, ini apa sih maksudnya ya, dia kan kelihatan kayak nggak engage dengan teman-temannya kan gitu. Jadi saya pikir ya nggak ada masalah kalau dia mau nonton, kalau dia nggak mau nonton, yang penting itu orang tua menemani sebisa mungkin. Kalau nggak bisa menemani ya pokoknya ngomongin, kamu boleh nonton kalau tidak dikuasai oleh ketakutannya, kamu boleh nonton nanti cerita ke papa, ke mama, kira-kira isinya benar atau enggak. Dan kalau kita masih kurang jelas, ya kita sendiri nonton nggak apa-apa lah. Supaya kita bisa tahu yang ditonton anak kita apa. Saya kadang-kala gitu, anak saya sudah nonton duluan sama teman-temannya, terus saya rasa kayak, ya ini perlu ditonton deh. Ya udah, saya nonton. Supaya nanti bisa tahu, oh ini yang salah, yang saya perlu diskusi sama anak gitu. Nggak apa-apa sih, orang tua nonton aja. Lalu orang tua kan tahu, oh ini salah, ini salah, ini salah. Ya udah bicarakan aja sama anak setelah itu. Ya, terima kasih. Ya, oke Pak. Terima kasih jawabannya Pak. Ini pertanyaan terakhir dari orang tua. Ya, sore Pak. Terima kasih. Materinya sangat menarik. Saat ini memang saya melihat di berbagai film remaja, bahkan di sosmed ataupun komik marak sekali tentang LGBT dan seolah sudah menjadi tren yang baru dan dianggap sebagai hal yang keren. Izin bertanya, bagaimana cara kita berbicara dan menjelaskan pada anak tentang LGBT dan bagaimana pandangan Kristiani tentang LGBT? Terima kasih. Oke. Ya, saya minta waktu 3 jam ya untuk menerangkan LGBTQ karena itu biasa seminar saya ya. Saya nulis buku itu malah dulu 3 hari 2 malam gitu. Beberapa sinode minta saya full 3 hari 2 malam, pagi sampai malam. Jadi gini, pandangan orang Kristen ya, pandangan orang Kristen Injili, aliran Injili terhadap LGBTQ tentu saja kita menentang homoseksualitas, karena itu bersalah. Nah, tapi kalau pertanyaannya bagaimana kita menyikapi itu, prinsipnya adalah kita itu speaking the truth tapi in love. Speaking the truth in love. Jadi kita berani menyatakan kebenaran bahwa itu salah, tetapi di dalam kasih. Kita tidak boleh menghakimi. Kita harus selalu punya pemikiran, kamu mungkin salah, tapi aku pasti tidak lebih baik. Karena kita sama-sama orang berdosa. Kita ketika menilai, jangan sampai kita merasa diri itu kayak lebih benar. Orang yang homoseksual, LGBTQ itu kayak orang yang menjijikkan di mata Tuhan. Padahal kita suka gosip, ya kan? Kita suka tamak, nggak pernah puas, ya sama aja lah dosanya dengan mereka. Jadi kita jangan sampai merasa diri lebih baik dari mereka. Ini yang saya pelajari sih ketika menghadapi anak-anak remaja ya. Itu berapa kali anak remaja datang gitu, terus ngomong tentang kehancurannya, saya bilang, terima kasih ya, udah sharing. Waduh, terima kasih banget. Kamu berani sharing. Walaupun itu memalukan dirimu, itu menyakiti perasaanmu, kamu berani sharing. Terima kasih ya. Gitu. Mereka dengan diomongin terima kasih itu rasa kayak, aduh Pak, ini baru sekali loh hamba Tuhan saya ceritain itu ngomongnya kayak begini Pak. Biasanya saya langsung dihakimi Pak, diomongin kamu tuh punya dosa apa, dosa keturunan kah, punya apa. Jangan-jangan papa mamamu punya susu apa segala macam begitu. Nah, saya mau coba untuk enggak sih. Setiap orang punya kehancurannya sendiri. Tadi kan saya cerita itu di salah satu sesi. Ada orang datang ke saya setelah saya pelayanan di satu tempat gitu. Dia datang ngobrol dengan saya itu langsung gini, Pak, terus terang aja ya Pak ya. Wah, dia orangnya perempuan gitu.
tomboy, rambutnya pendek. Dia bilang gini, Pak, terus terang aja. 1, saya anak pendeta. 2, saya ateis, saya tidak percaya Tuhan ada. 3, saya ini lesbian. 4, saya masturbasi setiap hari. Langsung ngomongnya gitu. Kemudian saya bilang, thank you loh ya sudah sharing. Padahal kita baru ketemu. Aduh, I do appreciate ya, terima kasih. Nggak gampang, kamu mau jauh-jauh datang dan sharing. Dan dia kaget. Dia tuh kaget sambil tanya, kenapa Pak Yakub nggak kaget mendengar cerita saya? Saya bilang, kenapa saya harus kaget? Karena saya juga orang berdosa kok, kamu juga orang berdosa. Kita semua berdosa. Yang penting kita ngakui kita berdosa, kita mau bertumbuh bersama-sama. Itu yang paling penting. Jadi prinsipnya menurut saya speaking the truth in love. Nah, yang kedua saya mau jawab langsung kalau anak-anak kita masih kecil ya. Bagaimana kita bicarakan itu? Menurut saya kita nggak mungkin bicara tentang homoseksualitas kalau kita nggak bicara tentang seksualitas. Ya bisa. Jadi kita harus bicara tentang homoseksualitas di dalam konteks seksualitas dulu. Jadi jangan langsung ngegas gitu ke homoseksualitasnya. Bicara seksualitasnya aja. Sejak kecil anak itu diterangkan. Kamu tahu nggak sih? Tubuh anak laki-laki dengan perempuan itu beda. Dan Tuhan buat itu supaya punya tujuan tertentu. Kamu lihat papa mama juga beda. Tujuannya apa? Nah, saya pikir edukasi seksual semacam ini penting ya. Saya misalnya di depan anak-anak itu kan saya, misalnya istri saya itu peluk saya, cium gitu kan, kecup bibirnya gitu. Anak saya kan gede, maksud ciuman gitu kan. Terus saya jelasin, nggak apa-apa kalau suami istri. Kalau suami istri memang boleh. Jadi justru anak-anak langsung belajar sesuatu kan. Belajar tentang seksualitasnya itu justru di situ belajarnya. Jadi berusaha untuk mendidik seksualitas anak. Nah, yang ketiga, mendiskusikan tentang identitas. Saya yakin persoalan homoseksualitas itu adalah persoalan identitas. Kadang-kala orang kepengen diterima, kepengen diakui, kepengen menunjukkan dirinya dan seterusnya karena dia haus penerimaan. Nggak semua kasus begitu, tapi beberapa kasus memang semacam itu. Jadi isunya sebetulnya adalah isu identitas, bagaimana orang diterima oleh yang lain. Atau isu identitas karena dia dari kecil kok ada kecenderungan gitu ya, gitu. Dia merasa diri aneh daripada orang lain. Ketika dia mau cerita, takut dihakimi. Makanya akhirnya dia cuma cerita kepada komunitas yang sama. Nah, di komunitas itu dia diterima apa adanya. Wah, tambah jadi-jadi. Makanya menurut saya, rumah itu harus jadi tempat yang paling aman bagi anak-anak untuk membuka dirinya yang sebenarnya. Rumah itu harus jadi tempat yang paling aman. Anak itu bisa cerita semua kejelekannya, kegagalannya, kemarahannya, kekecewaannya, kepahitannya. Itu harus di rumah. Supaya kita bisa memberikan support. Karena dalam banyak hal, persoalannya itu identitas dan penerimaan. Identitas dan komunitas, gitu loh. Makanya kita berusaha lah, jadikan keluarga kita tempat yang aman. Saya pun juga ngomong gitu kok kepada anak-anak. Saya ngomong gini, kamu tahu pandangan papa tentang LGBTQ, papa tentang kalian sudah tahu alasan-alasannya apa, gitu loh. Tapi kalau kalian bergumul dengan isu itu nggak apa-apa. Let me know. Dia bersyukur sampai sekarang anak saya nggak ada yang begitu. Saya bersyukur. Tapi saya dari awal sudah ngomong gitu. Nggak apa-apa, let me know. Papa nggak akan kaget. Karena kita semua kan berdosa di dalam banyak hal. Makanya kita berusaha untuk tidak terlalu menghakimi, tidak terlalu kaget. Kita berusaha untuk embracing. Tapi tetap kita memberitahu, ini salah, ini salah. Biarkan papa mama nemani kamu untuk bergumul. Itu penting ya. Jadi nanti kalau sampai ada anak yang tiba-tiba cerita, Pak, Ma, mau ngomong, wah itu. Aku ini sebetulnya gay. Jangan langsung, apa? Gitu kan. Langsung gebrak meja, mamanya nangis. Tahu gini, mama nggak lahirkan kamu. Apa gitu. Ya kan dia merasa tertolak. Merasa tertolak, perginya ke komunitasnya. Lebih parah nanti, ya kan. Berusahalah kita untuk merengkuh, tenang, mendoakan, nyampaikan firman Tuhan terus, Injil terus, gitu. Memberitahu kalau itu salah, tapi no matter what happens, Papa akan selalu sayang, Mama akan selalu sayang. Itu saya pikir yang perlu untuk kita omong ya kepada anak kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yakub. Ya, sama-sama. Saya pikir semua pertanyaan sudah dijawab dengan begitu baik. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di blognya Pak Yakub ya Pak ya. trec.or.id ya, rec.org.id. Ya, silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di sana. Di sana juga Pak Yakub dan istri sudah menjawab sangat banyak pertanyaan Pak ya.
Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca-baca juga di sana. Bapak di surga, terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan untuk saling belajar melalui materi maupun melalui diskusi. Kami berdoa kiranya kami semua dibuat Tuhan semakin mengerti, dan lebih daripada semuanya, Tuhan tolonglah kami, supaya kami sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai staf, kami bisa menjadi pembimbing rohani, menjadi teman perjalanan bagi anak-anak, bagi siswa-siswa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau berkemurahan. Tolonglah kami lebih dulu, supaya kami benar-benar menghidupi Injil. Kami yang sudah dihidupkan oleh Injil, biarlah kami menghidupi Injil, mencerminkan nilai-nilai Injil di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menolong anak-anak kami untuk melihat apapun dari perspektif Injil. Terima kasih untuk semua pimpinan di SDH Makassar, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dari pengurus yayasan, kepala sekolah, koordinator, guru, staf, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka melalui pendidikan ini. Bagimu segala hormat, kemuliaan, dan pujian di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin.